Selamat siang. Assalamualaikum Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Wartawati dari Umah Budaya Kaujon dan ada co-host saya, ada Kak Syalita Faunia sebagai Halo. direktur utama Umah Budaya Kaujon. Dan hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa sekali untuk dapat bertemu walaupun secara virtual ya dengan Pak Awang. Dan benar-benar saya terharu di jam-jam sibuknya Pak Awang, di kepadatannya waktu Pak Awang yang menurut saya pasti agak susah untuk ditemui gitu. Pak Awang bersedia untuk meluangkan waktunya ngobrol sama kita diskusi. Nah, diskusi pada hari ini mengenai Krakatau, pengaruhnya terhadap sejarah dan budaya Banten. Sebelum kita ke topik utama, saya sebagai pengelola Umah Budaya Kaujon mau memperkenalkan dulu nih Pak Awang, Kak Syalita, apa sih Umah Budaya Kaujon itu? Jadi Umah Budaya Kaujon ini sedang kita rintis sebagai balai budaya yang ada di Serang, Banten. Tidak cuma di kegiatan seni dan budayanya saja, tapi memang pengen menjadi pusat pendidikan yang non akademis. Jadi teman-teman baik komunitas maupun mahasiswa ataupun pelajar di luar jam belajarnya bisa kumpul di sini karena kita juga punya perpustakaan kecil untuk sama-sama berbagi ilmu lintas disiplin. Kayak seperti yang akan kita lakukan pada hari ini. Kayak dari saya itu jurusan pendidikan seni tari, alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada Kak Syalita yang backgroundnya adalah biologis. Dan hari ini Pak Awang dari geologis ya Pak ya. Baik, kemudian podcast kali ini sebenarnya podcast kedua yang sudah kita mulai Pak. Nama program podcastnya adalah Bongkar Pasang. Jadi kenapa namanya Bongkar Pasang? Yaitu kita membongkar apa yang belum banyak orang ketahui dan kita pasang ulang supaya menjadi diketahui dan terupdate kembali gitu. Begitu Pak. Nah, Bongkar Pasang yang pertama sebelumnya kami mengangkat tema sejarah tari rampak beduk yang tenggelam. Dan ini adalah Bongkar Pasang yang kedua dengan Pak Awang sebagai narasumber, yaitu Krakatau, pengaruhnya terhadap sejarah budaya Banten. Selanjutnya saya akan berikan waktu untuk Kak Syalita untuk lanjut ke sesi berikutnya. Oke, thank you Put. Ini maaf kita masih belum bisa bertemu langsung ya Put. Iya. Dan Pak Awang juga. Ya, kali ini kita kedatangan Pak Awang Satyana. Saya akan memperkenalkan dulu, beliau adalah seorang geolog senior Indonesia yang telah punya banyak sekali publikasi sampai 621 ya Pak ya, dalam berbagai dalam bentuk jurnal maupun dalam di conference atau di forum-forum seperti itu. Lalu beliau juga tergabung dalam berbagai organisasi geologi dari nasional maupun internasional, juga instruktur untuk kursus-kursus profesional di bidang migas, minyak dan gas, lalu juga field trip instructor untuk berbagai perusahaan migas di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, peraih banyak penghargaan juga di bidang geologi, dan yang utamanya yang saya kenal beliau pertama dari Geotrek Indonesia. Geotrek Indonesia ini adalah suatu organisasi komunitas nirlaba. Dia pecinta warisan geohistori Indonesia. Dia mengupas sejarah alam dan budaya dari pendekatan sejarah bumi. Jadi kita biasanya field trip, kita ke suatu tempat yang unik dari bidang geologinya ataupun sejarahnya, kita kupas habis ya. Jadi jalan-jalan bukan cuma jalan-jalan, Iya, jadi dapat ilmunya ya. ada ilmunya gitu. Nah, ini Pak Awang ini kepala sekolahnya dari komunitas Geotrek ini gitu. Makanya jadi sebenarnya Pak Awang kan biarpun geolog tapi minatnya banyak sekali ya Pak. Bapak juga banyak baca. Pak Awang ini bukunya banyak banget Put. Jadi kamu tanya apa aja Pak Awang pasti tahu deh. Google berjalan ya. Dan terutama juga kecuali menari ya. Kecuali menari. Kecuali menari. Gitu. Jadi
Awang bisa bicara bukan cuma tentang geologi, tapi bisa nyambung ke berbagai bidang lain ini seperti sejarah dan budaya Banten gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang Baik. yang kamu tadi Iya. bilang buat Iya. kita dari awal lagi nih. Iya, keren banget sih Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Kayak aku juga baru, makanya tadi di awal aku bilang sangat terharu gitu. Pak Awang mau meluangkan waktunya ke sini, dan siapa tahu nanti kalau misalnya memang sudah memungkinkan tatap muka, boleh ikutan field tripnya sama teman-teman gitu. Karena di Serang tuh banyak pasukan yang anak-anak muda ingin belajar juga kayak gitu, dan mungkin diawali dari obrolan kita pada hari ini ya. Nah, mungkin Pak kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya, diskusi santai tapi tetap serius gitu. Kembalikan lagi memori pada saat-saat sekolah gitu. Ini pertanyaanku mungkin agak sedikit receh ya Pak. Maksudnya nggak berat-berat banget tapi jadi penting gitu, karena begitu dikasih tahu pertama kali sama Kak Salita bahwa ada Pak Awang sebagai geologis, saya jadi buka kembali gitu, geologi itu apa? Sampai googling gitu. Sebenarnya sudah paham gitu, geologi pasti ngomongin tentang bumi, tapi kan kayaknya enggak sepele itu gitu. Mungkin bisa mungkin bisa diterangkan sama Pak Awang. Terima kasih Pak. Ya, makasih pertama-tama undangannya ke rumah Kak Ujon, ke Salita, kemudian Putri, salam kenal ya. Salam kenal kembali. Ya, senang sekali saya bisa berbagi pada siang ini. Ya, ya sebenarnya saya sudah cukup lama ya jadi geolog, saya udah pensiun sekarang gitu. Jadi karir saya memang di geologi, jadi pas lah ya untuk menerangkan tentang geologi gitu. Nah kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali gitu ke pelajaran SMA ya, biasanya yang diberikan ke kita tuh kalau kita ambil IPA itu kan biasanya biologi, fisika, matematik gitu ya. Geologinya enggak gitu. Sebenarnya geologi sendiri sudah masuk sebagian itu ada di fisika, ada di biologi. Nah kalau kita lihat geologi gitu, itu kan ada kata geonya ya. Tadi Putri udah bilang bumi, betul, belajar bumi gitu. Mungkin kita waktu SMA juga pernah dapat pelajaran geografi gitu ya. Nah itu mirip-mirip gitu. Hanya kalau geografi itu lebih ke permukaan dan lebih ke manusianya ikut gitu, ikut dibahas manusianya ya. Misalnya masalah pengelolaan daerah, lingkungan, bagaimana aktivitas manusia terhadap lingkungan, lebih ke itu. Makanya geografi itu lebih ke masalah manusia. Nah kalau geologi itu lebih ke sistem alamnya, lebih ke sistem fisiknya, ya. Jadi lebih ke sistem buminya gitu ya. Sebenarnya kalau geologi itu lebih ke, kalau definisinya ya, ilmu yang mempelajari bumi, terus komposisinya ya, terus sejarahnya, terus proses-proses yang terjadi di dalamnya gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat itu hampir semuanya tuh memang proses-proses yang fisik, jadi tidak melibatkan manusia di dalamnya gitu. Makasih. Ya. Ada ilmu batu ya Pak. Ya, ringkasnya gitulah ilmu batu gitu untuk gampangnya, karena memang batu itu menjadi sumber penelitian utama ya. Nah, tetapi ada unsur-unsur makhluk hidup di dalamnya itu ada juga terlibat gitu, misalnya tumbuhan dan hewan ya, karena mereka sudah datang lebih dahulu daripada manusia. Jadi dibahas juga tuh proses-proses kehidupan bersama dengan proses bumi gitu. Jadi geologi itu luas sekali. Dia mempelajari proses dari sejak terjadinya bumi ya, miliaran tahun yang lalu, kemudian semua proses-proses yang dijalaninya sampai umurnya sekarang 4,5 miliar kira-kira ya. Jadi semua proses tuh, bagaimana benua-benua terbentuk, bagaimana si benua itu saling bergerak gitu ya, terus berubah-ubah, bagaimana samudera terbentuk, nah terus kehidupan-kehidupan yang ada di dalamnya, baik yang di darat maupun yang di laut gitu. Nah sampai sekarang kita juga masih membahas proses-proses yang terjadi di bumi itu. Misalnya yang kita sekarang lihat gitu ya, gempa gitu, ya yang dekat dengan kita itu gempa atau gunung berapi ya, gunung api meletus, itu adalah proses geologi. Ya. Begitu juga tanah longsor misalnya, ya, itu semua proses geologi. Ya. Nah banjir juga ada proses geologinya juga, walaupun sebagian dikarenakan aktivitas manusia ya. Nah itu semua dibahas gitu, proses-proses itu. Nah jadi dia juga bisa bersifat untuk pengetahuan ya, ya ilmu pengetahuan aja supaya kita tahu bahwa sejarah bumi itu bagaimana, itu kan untuk ilmu pengetahuan sains gitu ya. Tapi juga dia punya sisi yang sifatnya aplikasi ya. Misalnya pencarian energi itu, pencarian
minyak bumi gitu, atau pencarian panas bumi ya, sumber-sumber energi yang kita pakai sehari-hari itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses geologi gitu. Jadi para ahli geologi dididik untuk di mana sih kita mau mencari sumber-sumber daya migas gitu ya, sumber daya panas bumi gitu. Itu diajarkan di geologi. Itu untuk aplikasinya. Atau mencari mineral sudah terkenal misalnya mencari emas, mencari tembaga, mencari nikel. Ya. Karena proses-proses tambang itu adalah proses geologi juga gitu. Jadi memang dibahas di dalam geologi. Itu tidak dibahas di dalam geografi enggak ya, tapi di geologi. Jadi yang mencari sumber-sumber daya mineral seperti emas, besi, nikel dan lain-lain itu adalah para geolog ya, para ahli geologi. Ya. Nah, sampai ke arah situ. Kemudian untuk proses-proses kebencanaan ya seperti yang kita lihat sekarang misalnya, kenapa sih di Kalimantan jarang gempa gitu ya? Yep. Daerah-daerahnya tidak terlalu banyak gempa, tetapi di Sumatera, di Jawa gitu sering kan kita dengar ada ancaman tsunami gitu kan, berapa meter gitu. Mitigasi namanya kan, jadi memetakan suatu wilayah untuk kemungkinan terjadinya bencana di masa depan, itu namanya mitigasi. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan geologi juga. Nah, jadi aplikasinya itu juga luas gitu, luas sekali ya. Atau untuk ini misalnya untuk menyiapkan wilayah buat ditempati, misalnya ada transmigrasi kan. Nah, wilayah itu kan harus dilihat, ini wilayah ini layaknya buat dihuni gitu tuh. Ya. Bagaimana jangan-jangan wilayah ini rentan longsor gitu misalnya, ya. Atau nggak ada sumber daya airnya, kan bahaya kalau nggak ada sumber daya airnya. Jadi gimana nanti memindahkan masyarakat tapi nggak ada airnya di situ gitu. Atau seperti yang kasus sekarang tuh, kita mau memindahkan ibu kota kan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah itu para ahli geologi termasuk yang paling di depan melihat dulu situasi areanya itu. Mau di mana areanya gitu? Oh di sini ya, dicek dulu semuanya. Baik sumber daya yang ada, ya misalnya air, bahan-bahan yang ada di sana. Kemudian kerentanan terhadap bencana. Ini daerah ini gimana gitu secara kebencanaan. Nah itu geologi di situ bekerjanya. Ya. Jadi kalau Putri lihat itu atau saya lihat juga luas ya, tahapannya itu luas dan dia mempelajari sejarahnya baik untuk keperluan sains ya maupun untuk keperluan aplikasi. Tapi itu tidak bisa dibedakan karena sebenarnya yang namanya kejadian-kejadian barang-barang sumber daya ya seperti migas, panas bumi, kemudian mineral-mineral yang berharga itu semua adalah proses-proses historis dalam kejadian geologi. Terjadinya juga bisa jutaan tahun. Jadi kalau misalnya ahli geologi itu mencari migas ya, dia mungkin si migas itu akan tersimpan di batuan-batuan yang umurnya jutaan tahun gitu. Ya. Nah, disitulah dia harus juga memahami proses-proses yang terjadi selama jutaan tahun. Kira-kira gitu ininya. Intinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Luar biasa ya. Iya, kebayang banget. Jadi kayak menyesali ya kenapa dulu enggak tertarik ke situ. Sumber masih bisa dipelajari terus ya selama kita ini. Apalagi sekarang kan banyak sumbernya ya. Bisa menggali dari mananya gitu. Sumber informasi itu. Gampang. Nah, tadi kan juga ada disebutkan bahwa sempat ke Krakatau juga nih ya Pak Awang ya. Yeah. Melakukan field trip kah di sana atau memang sengaja ke sana untuk karena kan ini agak luas ya Pak, soalnya tuh yang saya tahu di sini gitu dengan teman-teman ada Kasakusuk nih. Nah, ini juga pengen kutanyain sih, benar gak sih katanya anak Krakatau atau Gunung Krakatau sekarang itu rajin disuntikin setiap bulan atau setiap berapa, nggak tahu di durasinya berapa biar dia nggak panas aja kayak gitu. Itu pengen ditanyain juga sih Pak, ada benernya nggak sih Pak, bener itu disuntikin supaya dia adem atau gimana? Dan ada gosip gitu ya Pak? Iya ada di Serang itu gitu. Jadi si anak Krakatau ini kenapa nggak meletus itu ada proses penyuntikan setiap berapa bulan sekali, itu nyebar kok ke anak-anak Gen X Gen Z. Dan itu masih Kasakusuk gitu, masih itu bener nggak sih atau emang cuma kabar burung aja gitu Pak? Ya saya pernah beberapa kali ke Krakatau ya, kompleks Krakatau. Ada isu-isu geologi yang lagi interest tuh ya, saya juga masuk di situ gitu ya. Ya kan itu kan melibatkan pemahaman masyarakat seperti yang tadi Putri bilang itu. Itu gunung api itu disuntikin benar apa enggak, itu kan isu kan? Ya. Iya. Nah, saya harus masuk ke situ tuh, gitu ya. Ya,
terakhir itu nggak tahu, saya ikut nggak ya waktu itu ya ke Krakatau itu ya, Saya 2018 itu ya, terakhir nggak ikut ya? Nah, Ya, saya pernah ke sana. Jadi memang kalau untuk Banten itu memang penting ya si Krakatau ini, karena memang Krakatau itu kan gunung api yang aktif. Betul. Aktif itu artinya meletus terus gitu. Dan itu sudah ratusan tahun ini umurnya gitu kan. Umur letusannya. Terakhir mungkin yang sama-sama kita lihat itu di 2018 ya, yang menimbulkan tsunami juga kan, termasuk ke Banten kan. Iya. Itu menunjukkan dia memang aktif terus. Karena sebelum terjadinya tsunami itu kan dalam kondisi letusan gitu. Nah, Krakatau sendiri itu gunung api yang sangat termasuk yang paling aktif di dunia lah ya. Karena dia termasuk juga yang banyak diamati oleh para ahli gunung api di dunia, si Krakatau ini ya. Dan sejarah letusannya pun panjang gitu ya. Tidak hanya kita lihat yang kemarin aja yang 2018 ya. Ada yang dahsyat itu mungkin yang terkenal di dalam sejarah ya. Itu yang terjadi di tahun 1883. Ibunya Nah, ya. itu nanti yang akan saya ceritakan lebih lanjut karena terkait ke pemberontakan Banten, ke sejarah Banten itu pernah para petani Banten pernah berontak terhadap pemerintah kolonial saat itu. Nah, itu 1883 meletus ya. Tetapi sebenarnya letusan yang paling besarnya itu ada terjadi kalau yang menurut para penelitian para ahli itu di sekitar tahun 535 Masehi. Itu sudah jauh sekali kan di dalam sejarah kan. Mungkin kita juga udah nggak tahu, sebagian besar nggak tahu. Yang tahu mungkin yang terkenal itu 1883 ya. Karena itu kan sudah dekat lah, belum terlalu lama dari sejarah ya. Dan itu juga sempat difilmkan tuh. Banyak di film-film kalau kita cari di YouTube juga ada tuh 1883 ya. Krakatau meletus itu. Nah, tetapi yang lebih besar itu di 535. 535 itu besar sekali dan jadi ceritanya kalau kita rekonstruksi dulu tuh ada gunung api yang sangat besar di Selat Sunda itu, yaitu si Krakatau itu. Dan itu belum meletus sama sekali gitu, kemungkinan gitu ya. Nah, terus dia meletus hebat, diperkirakan di tahun 535 Masehi ya. Dan tentu kalau letusan yang besar itu bukan hanya menyebabkan banyak hal di sekitar Banten saja atau daerah Sumatera, tetapi untuk seluruh dunia ya. Karena dia si letusannya itu dilempar sampai jauh gitu ya, puluhan kilometer sampai masuk ke atmosfer. Nah, nanti di atmosfer dia abu-abu vulkaniknya itu dia bersirkulasi ke seluruh dunia tuh. Ya, nah disitulah menimbulkan banyak sebab-sebab karena dia biasanya si abu vulkaniknya itu akan menghalangi sinar matahari ke seluruh dunia. Ya. Nah disitulah kemudian terjadi gelap. Ya. Nah diperhitungkan di 535 itu direkonstruksi itu bisa sampai beberapa bulan tuh gelapnya tuh matahari itu. Nah akibat rentetannya banyak tuh kalau matahari nggak ada ya. Matahari beberapa hari nggak ada aja kita udah menderita ya. Kok gelap terus gitu. Tapi nanti efeknya tuh panjang gitu. Terutama ke fotosintesis gitu ya. Ini kan Syal biolog tuh pasti tahu banget itu. Kalau ketiadaan matahari itu fotosintesis nggak jalan. Fotosintesis nggak jalan dia kan merupakan rantai makanan pertama kan. Udah otomatis yang lain-lainnya nggak ikut gitu. Yang lain-lainnya akan menderita semua. Gitu. Akhirnya ke manusia gitu. Jadi banyak sekali membunuh manusia di 535 itu. Ya. Nah, jadi kalau kita sekarang pergi ke Krakatau ya, itu kita bisa ada 4 pulau di situ tuh ya. Ada Pulau Rakata, itu yang paling gede, ada Pulau Sertung, ada Pulau Panjang. Nah, terus di tengah-tengahnya itu ada Anak Krakatau. Itu yang terkenal suka meletus sampai sekarang si Anak Krakatau itu. Nah, jadi dulu itu nggak ada 4 pulau itu, dulu itu. Ya, jadi dulu itu hanya satu gunung yang besar sekali. Nah, terus di tahun 535 Masehi itu meletus hebat, yaitu menyisakan 3 pulau. 3 pulau itu yaitu si Pulau Rakata, Pulau Sertung, Pulau Panjang. Ya, dan itu artinya letusan itu membentuk kaldera yang sangat besar. Ya, luas sekali, itu mungkin bisa 15 km ininya ya, diameternya ya. Dalamnya mungkin bisa sampai 250 meter dalam laut, dan itu di laut terjadi. Ya. Ketiga pulau itu masih ada sampai sekarang. Pulau-pulau itu, Pulau Sertung ada, Pulau Panjang ada, Pulau Rakata ada. Gitu. Nah pelan-pelan kemudian si Pulau Rakata tuh tumbuh lagi tuh, ada gunung baru. Ini ceritanya belum Anak Krakatau belum ada nih, ya. Di sekitar tahun 1600 lah, 1600 itu ada ada pulau baru tuh dari Rakata muncul, gitu. Namanya Pulau Danan dan Pulau Perbuatan.
Ya, mungkin jarang terdengar ya, karena itu gunungnya udah nggak ada gitu. Nah, si Danan Perbuatan ini gunung-gunung api yang lahir di tahun 1600 kira-kira. Ya. Jadi 535 meletus, menyisakan ada Pulau Krakatau, Pulau Rakata, Pulau Pulau Sertu. Sertung, Pulau Panjang. Nah, dari Pulau Rakata tumbuh ada gunung baru tuh, yang sekarang mirip-mirip anak Krakatau. Nah, namanya adalah Danan dan Perbuatan. Danan di tengah-tengah, Perbuatan di ujung. Nah, terus akhirnya jadi kira-kira di 1800 itu udah jadi satu pulau tuh. Pulau Rakata, Pulau Danan, Pulau Perbuatan. Jadi itu ada 3 baris gunung. Jadi kalau kita lihat peta-peta Belanda yang lama gitu ya, itu digambarkan tuh. Ada Pulau Rakata, Pulau Danan, Pulau Perbuatan. Nah, letusan 1883 itulah yang kemudian melenyapkan 2 gunung yang baru tadi. Ya. Si Danan Perbuatannya hilang sama sekali. Nah, itu yang kita kenal sebagai letusan 1883 yang juga sangat heboh ya. Karena kan saat itu sudah modern kan, zamannya kan. Jadi banyak difilmkan lah, bahkan dibikin buku cerita yang bagus kan oleh Simon Winchester ya. Atau itu bagus sekali bikinnya. Nah, karena dia kan banyak mengikuti dokumen-dokumen gitu, diceritakan dengan sangat runtut dan detail, jadi bagus ceritanya. Nah kemudian habis 1883 itu 1927, jadi kira-kira 40 tahun kemudian ya, lahir si anak Krakatau di bekasnya Danan Perbuatan yang udah hilang. Iya. Nah itu si anak Krakatau 1927 tuh. Ya. Nah terus 1927 makin lama makin gede, akhirnya di 2018 ketinggiannya sekitar 300-an ya, 330-an lah saat itu. Runtuh lagi, ya. Ada letusan-letusan, kemudian sebagian tubuhnya itu yang bagian barat daya ya, kira-kira tuh runtuh ke laut. Ya. Ke bekas kaldera yang 1883. Nah, akhirnya menimbulkan tsunami itu yang kita lihat semua di TV-TV ya udah ada ya. Yang 22 Desember 2018. Jadi sejarah itu panjang, bolak-balik, dan itu termasuk kalau saya lihat kaldera yang beberapa kali terjadi ya. Saya melihat di Indonesia itu banyak kaldera. Jadi kaldera tuh suatu puncak gunung api yang material letusannya sudah begitu banyak dilepaskan ya karena besar, terus akhirnya runtuh. Puncaknya itu runtuh. Ya, akhirnya bikin suatu lubang yang besar kan. Iya. Seperti kalau kita pernah ke Bromo tuh, kan ada Tengger tuh kayak gitu ya. Itu kan kaldera sebenarnya. Itu jadi cekungan gede gitu, itu berarti material yang sangat besar. Nah si Krakatau ini udah beberapa kali bikin kaldera yang besar-besar itu. Saya belum pernah melihat ada gunung api yang lain yang kalderanya beberapa kali gitu. Bukan sebesar itu. Tapi yang beberapa kali terjadi gitu. Berulang-ulang. Jadi bikin kaldera lagi. Nah baru Krakatau ini. Jadi artinya Krakatau itu sangat besar ya, dan sangat aktif sampai bikin kaldera 2 kali. Jadi kita bisa lihat ada kaldera tahun 535 ya yang lebih gede. Terus ada kaldera tahun 1883. Itu masih lebih kecil, jadi masih di dalam batas yang luar itu yang 535. Itu ya, Pak. Di dalam lingkarannya. Gitu. Jadi nah kemudian terus kita lihat lagi sekarang. Nah, mungkin nggak terjadi kaldera masa depan. Paling nggak kalau kita lihat kalau untuk jadi kaldera masa depan tuh kita harus punya 2 gunung yang dihabiskan. Yeah. Kayak Danan Perbuatan kan. Nah ini kan baru satu anak aja, anak Krakatau gitu. Saya pikir nggak akan segede gitu gunungnya. Nah ini kan terletaknya di Selat Sunda nih, ya si Krakatau ini. Jadi dia tuh sangat mempengaruhi apa yang terjadi di sebelah-sebelahnya, di Banten. Di Banten dan Lampung terutama ya. Yeah. Kan 2 area yang membatasi Selat Sunda kan, Banten dan Lampung. Jadi apapun yang terjadi dengan Krakatau itu berpengaruh ya terhadap Banten secara alamiah gitu kan. Secara alamiah ya otomatis nanti direspon perubahannya dengan sejarah tuh. Sejarah dan kebudayaan yang ada di Banten, perkembangannya gitu. Jadi tidak heran kalau kita membahas sejarah Banten juga tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya Krakatau. Itu. Ya, sejarah Krakatau gitu. Kebetulan juga si Rumah Kaujon ini kan memang mau fokus pada zaman kolonial, zamannya Hussein jadi diklat ya, Pak. Nah, kebetulan kan kalau baca di buku bukan Hussein, kakaknya yang dulu ini Serang tuh dia cerita Hasan, tuh ketika dia menjabat Krakatau meletus gitu.
Jadi memang kita harus masukin ini si si Krakatau ini ke dalam pas letusan yang mana? Letusan yang gede itu ya? 1883 itu mungkin ya? 1883. Oke. Itu pas kakaknya Ahmad Jayadiningrat ya, yang pertama kan dia ini Serang ya, apa dulu namanya residen apa? Ahmad Jayadiningrat bukan ya? Aku lupa. Iya, yang dia tulis biografi itu. Iya. Jadi mitos bahwa itu disuntik itu nggak benar ya Pak? Oh ya, belum. Saya bahas lupa ya. Enggak begitu. Jadi kalau disuntik itu begini. Memang ada gunung yang disuntik itu Kelut contohnya. Gunung Kelut yang di Jawa Timur. Iya. Kenapa Gunung Kelut disuntik? Jadi disuntik itu artinya dibikin terowongan, ya. Jadi begini, Gunung Kelut itu kan di puncaknya itu ada danau, ya. Ada danau. Nah, kalau gunungnya itu meletus, bayangkan jadi itu ada air yang mendidih yang akan tumpah gitu. Ya, akan tumpah terus melebar kemana-mana, panas ya, itu seolah-olah kalau misalnya ada kampung-kampung yang di dekatnya itu kayak diguyur aja gitu oleh air mendidih gitu. Tahun 91 itu Kelut meletus. Nah, itu udah nggak ada, itu udah kering. Itu udah kering. Okay. Nah, itu waktu zaman Belanda itu. Bahkan itu yang sebenarnya menginisiasi adanya pengamatan pos-pos gunung api itu di kasus Kelut. Nah, oleh Belanda itu dibikin ide dikeringkan danaunya. Gitu ya, dikeringkan danaunya, dibikin terowongan supaya nanti pada saat meletus si airnya itu udah nggak ada, udah kering gitu, jadi aman aja kan, nggak ada kayak misalnya ada kampung-kampung itu kayak digelontorin air panas yang mendidih, itu kan bahaya. Nah, itu namanya disuntik istilahnya, ya, disuntik, jadi dikeringkan gitu si danaunya itu. Nah, kalau sekarang itu yang anak Krakatau enggak, anak Krakatau itu tidak ada yang perlu disuntik di situ karena pertama dia tidak ada danau. Ya, tidak ada danaunya, kemudian dia juga termasuk relatif kecil ya. Sebenarnya kan itu hanya anak Krakatau aja, tingginya hanya 300-an itu. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya lah ya untuk letusan. Jadi nggak akan sebahaya letusan waktu induknya dulu tahun 1883, karena paling tidak itu harus ada 2 gunung dulu dilenyapkan kan, untuk yang segede itu. Ini kan baru satu aja anak Krakatau dan kecil gitu, nggak pernah segede Danan Perbuatan. Jadi tidak ada alasan untuk disuntik. Saya pikir itu berita yang hoax saja ya. Iya. Mungkin karena pada saat itu kan terjadi tsunami ya di 2018. Ada isu seperti itu untuk menenangkan masyarakat, jangan-jangan Pak. Karena saya juga baru tahu definisi disuntik itu sendiri ternyata dibuat terowongan ketika di atasnya ada danau. Karena yang kami dengar di sini tuh istilah disuntik itu didinginin gitu biar dia nggak meletup-letup terus. Kalau panas selalu panas, karena kan bahkan gini, para ahli gunung api itu sudah meneliti struktur dalamnya ya. Struktur dalam anak Krakatau itu kenapa kok aktif banget gitu ya. Kan seperti yang saya bilang tadi, ini intensitasnya termasuk yang paling aktif di dunia, Krakatau ini. Iya. Ternyata dia tuh punya dua sumber gitu. Jadi ada metodologi yang secara ilmiah itu biasa dipakai oleh para ahli gunung api atau yang terkait untuk melihat kantong-kantong magma gitu ya di bawah permukaan itu. Nah, ternyata si Krakatau itu si anak Krakatau itu punya 2 sumber gitu. 2 sumber. Jadi dia masuk oleh 2 gitu. Oleh 2 kantong. Nah, itu kan akan selalu panas, ya kan? Nggak mungkin lah kita bisa, bahkan kan sebenarnya sudah terdinginkan dengan sendirinya. Kayak gini nih. Kayak apa? Krakatau sekarang gitu. Krakatau yang sudah runtuh 2018 itu kan sebagian besar lerengnya tuh runtuh habis kan. Ya. Jadi kawah yang dulunya ada di ketinggian di atas 300 meter tuh sekarang ada di muka laut. Ya. Karena sudah runtuh kan sebagian kan masanya kan. Jadi kawahnya itu sekarang ada di bawah laut bahkan gitu. Nah, air laut kan masuk berarti kan? Iya. Jadi itu kan udah didinginkan dengan sendirinya. Nah, tapi tetap ada letusan. Jadi waktu Desember si 2018 si Krakatau runtuh itu antara bulan Januari sampai Februari tahun depannya itu selalu ada letusan, dan letusannya itu banyak sekali uapnya. Ya. Itu ada istilah khusus namanya, tipenya gitu. Namanya tipe Surtean, itu berasal dari tipe yang gunung api di pulau Iceland sana di Atlantik Utara. Karena di Atlantik Utara tuh ada gunung api yang memang kawahnya itu di bawah laut. Gitu. Jadi si kawahnya itu tetap dimasuk ke air laut, tapi kan tidak padam tuh kawahnya. Ya. Tetap aja ada letusan gitu. Dan itu pun terjadi kayak di anak Krakatau kemarin.
Jadi pada saat dia udah runtuh di 2018 Desember itu, nah yang semula kawahnya itu di puncak gunung gitu ya, di ketinggian sekitar 300 meter di atas muka laut, runtuh semua tuh si kawah-kawahnya itu. Nah jadi dia sekarang ada di bawah laut kawahnya itu. Ya, nah udah, jadi air laut tuh masuk, tapi dia tetap aktif. Nah makanya letusan-letusan itu sifatnya begitu dia letus tuh uapnya banyak banget uapnya. Nah uap itu berasal dari air laut. Nah, jadi nggak usah didinginin, air laut tuh udah masuk sendiri gitu ya. Tapi nggak ngefek tuh, nggak ngefek gitu. Tetap aja dia meletus. Jadi tidak ada air laut yang bisa mendinginkan kantong magma sampai padam gitu ya. Ini tetap meletus gitu. Tapi setidaknya letusannya untuk beberapa puluh tahun ke depan tidak akan sedahsyat 1883 itu ya Pak ya? Oh ya. Bahkan sekarang itu si kawahnya itu udah ketutup dari air laut karena gini, si letusan itu kemudian juga menghasilkan material baru kan, ya. Nah jadi si kawahnya itu kemudian ketutup lagi dari laut terbuka tuh, ya. Jadi sekarang dia tuh udah ada kayak benteng gitu, udah punya benteng dari laut terbuka gitu. Yang menghasilkan dia ya si ini siapa material vulkanik yang hasil yang baru itu. Jadi dari dalam bumi keluar lalu dia menutup lagi gitu ya Pak ya? Nah, nutup. Jadi sekarang dia ketutup lagi, udah. Jadi sekarang makanya letusan itu tidak bikin uap yang banyak lagi gitu kan. Karena air lautnya udah nggak bisa masuk gitu. Gitu. Tapi nggak disuntik gitu ya. Karena nggak baik disuntik buat mendinginkan maupun disuntik buat mengeluarkan air danaunya enggak. Karena nggak ada danau kawah ya. Kalau kelut bisa ya disebar tuh Put. Siap. Tidak benar. Iya, nggak akan ada gitu istilah penyuntikan. Nah, terima kasih. Galunggung juga sama. Galunggung juga dibikin sistem terowongan juga gitu. Karena ada danaunya di atasnya. Karena ada danau di atasnya. Jadi biasanya gitu, kalau ada yang danau, terus gunung apinya juga sangat aktif, itu dibikin. Tapi kan bikin danau itu kan juga nggak sembarangan ya, nembus. Itu sesuatu yang sulit juga kan. Jadi nggak bukan praktek yang banyak dilakukan lah. Iya. Nah, terus ini aku masuk lagi nggak apa-apa ya Pak? Kan jadi nanya terus, kalau udah satu terus nanya, penasaran. Tadi kan Pak Awang juga sempat menyinggung, Kak Salita juga gitu. Yang gede aja. Berbicara mengenai Krakatau ya, ngomongin sejarah dan budaya gitu. Itu kalau di Banten sendiri atau di Lampung, karena wilayah letak geografisnya sangat dekat dengan Krakatau, itu budayanya tidak bisa lepas jauh-jauh dari Krakatau. Nah, hubungannya di sebelah mana ya Pak? Maksudnya kalau saya sendiri kan masih belum masuk ya. Maksudnya kenapa bisa berpengaruh terhadap budaya masyarakat yang ada di sekitarnya gitu? Apa karena yang saya alami ketika 2018 ada di sini gitu. Pengaruhnya hanya sebatas di psikologis dan mental pada saat itu. Iya. Karena kemudian ada isu penyuntikan itu karena aduh kalau ini meledak lagi seperti induknya, mungkin karena keminiman pengetahuan kami tentang ilmu geologinya gitu. Jadi berpikirnya bahwa kalau anak Krakatau ini akan meletus, kemungkinan bisa sama seperti ibunya waktu dulu. Yang abunya aja bisa sampai ke Australia atau kemana gitu kan, abunya aja. Nah, di Banten sendiri punya beberapa pabrik industri kimia yang ada di Cilegon, dan itu yang kemudian menjadi momok tersendiri gitu. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakatnya itu di mananya Pak? Terima kasih. Ya. Sebenarnya gini, gunung api itu kan punya efek positif dan negatif ya. Efek positifnya gini, Pulau Jawa itu suburnya itu karena gunung api. Ya. Karena gunung apinya itu kan gunung apinya itu pertama dia melempar abu vulkanik. Ya. Abu vulkanik itu kalau dia sudah terlapuk, udah kena berapa lama gitu, kena hujan dan lain-lain, udah banyak unsur haranya. Nah itu penting buat tanaman. Itu yang pertama. Terus gunung-gunung api sendiri kan juga mendatangkan hujan kan? Iya. Ya. Nah misalnya dia gini, si gunung api itu kan sering menaikkan awan tuh, jadi awan yang bergerak, kalau dia udah masuk ke puncaknya kan ikut naik kan si awannya kan. Nah tiba-tiba kalau sudah mencapai ketinggian tertentu, hujan turun. Nah makanya si Pulau Jawa itu begitu subur karena dia memang banyak gunung api. Nah, begitupun untuk daerah Lampung dan Banten ya, masih bergunung-gunung api juga gitu. Mungkin kalau si Krakataunya karena dia di tengah-tengah laut nggak terlalu banyak efeknya gitu ya, karena mungkin abu-abu vulkaniknya ya habis di laut aja gitu. Kalau
kalau Krakatau kelihatannya terhadap Banten dan Lampung, kalau dari proses-proses yang sudah terjadi itu banyak ke efek negatifnya dalam pemunahan kebudayaan terutama ya, atau berpengaruh terhadap kebudayaan. Kan berkali-kali sudah terjadi nih si Banten itu. Ya saya cerita aja ya, misalnya yang pemberontakan Banten itu ya, yang di mana? Waktu tahun 1888 itu kan terkenal terjadi pemberontakan petani Banten. Dan itu sudah diangkat jadi disertasi sendiri kan oleh Sartono ya, Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, bahkan dia disertasinya di situ tuh. Ahli sejarah kita yang terkenal ya, Sartono Kartodirjo. Jadi dia mengangkat tema pemberontakan Banten itu, petani Banten itu di sebagai disertasinya di University of Amsterdam, Sartono Kartodirjo itu. Nah, kalau kita baca disertasinya, dia itu kan jadi buku sendiri kan, diterbitkan jadi buku. Itu ada efek dari Krakatau juga gitu. Ya. Walaupun sebelumnya itu memang sudah ada beberapa peristiwa yang menyebabkan petani-petani itu gagal panen gitu ya. Jadi menjelang 1888 itu kan Krakatau 1883 kan, berarti kan 5 tahun sebelumnya tuh. Nah, itu jadi efek juga. Tapi sebelum Krakatau meletus di 1879 itu ada wabah. Ada wabah yang terjadi yang menyebabkan banyak ternak hewan mati. Mungkin kalau sekarang kita kenal mungkin semacam antraks gitu ya, si wabah itu ya, tahun-tahun itu. Jadi banyak sekali kerbau-kerbau mati gitu, kerbau sapi mati gitu. Dan bahkan untuk menghilangkan penyebaran dari wabah itu, yang masih sehat pun harus dimatikan itu, harus dibunuh si hewan-hewannya itu. Nah itu menyebabkan pertama petani nggak punya kerbau untuk menggarap sawahnya. Itu di Banten terjadi itu. Di Banten Utara terutama ya. Kalau Banten Selatan kan dia daerahnya berpegunungan-pegunungan kan. Iya. Jadi kebanyakan daerah pertanian tuh ya di daerah Serang, di daerah Cilegon gitu ya, ke utara lah. Tangerang sekarang gitu. Sebagian utara semua. Itu kan memang daerah-daerah pertanian dari dulu gitu. Nah itu pertama. Jadi 1879 itu pada saat Krakatau belum meletus ada wabah antraks, mungkin yang kita kenal sebagai wabah antraks, tapi membunuh banyak kerbau dan sapi gitu. Padahal kerbau dan sapi itu digunakan petani buat menggarap sawahnya kan. Ya, jadi dibilang itu dilaporkan tuh sepertiga ternak di daerah keseluruhan Banten itu mati gitu. Dan cara pemberantasannya juga itu harus membunuh hewan-hewan yang masih sehat. Ya udah akhirnya nggak punya lagi tuh si petani itu untuk menggarap sawahnya gitu atau menggarap ladangnya. Itu terjadi 1879. Nah, setahun berikutnya 1880 itu Sartono Kartodirjo juga menulis terjadi wabah demam. Nah, ini menyerang manusia. 1880. Dan itu 10% masyarakat Banten meninggal 1880 itu. Mungkin itu tertulis juga tuh di dokumen-dokumen lama ya. Di Banten itu mungkin nanti bisa digali-gali gitu kalau masih ada dokumen-dokumennya ya. Tapi ini semua dokumen terekam di Belanda ya, di arsip-arsip Belanda. Karena kan saat itu kan masih kolonial kan, pemerintahan kolonial di Banten. 1880 10% masyarakat meninggal. Nah, sudah tahun sebelumnya kerbau-kerbaunya mati, terus sekarang manusianya yang meninggal sampai 10% katanya. Otomatis di tahun-tahun antara 1880 sampai 1882 itu bisa dibilang kondisi itu sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Tiba-tiba 1883 terjadi letusan Krakatau yang hebat itu, ya. Dan Banten menderita kerugian yang sangat besar. Kan waktu itu dilaporkan dihitung ya, itu sekitar 36.000 yang meninggal gara-gara si letusan Krakatau itu. Nah, menurut disertasinya Sartono Kartodirjo itu 20.000-nya di Banten. 20.000-nya. Ya. Otomatis itu semua peristiwa yang 3 kali berturut-turut itu sangat memprihatinkan. Akibatnya lama tuh efeknya ya. Jadi hampir sama sekali nggak ada penghasilan lah dari para petani itu. Nah, padahal pemerintah itu sangat menekan karena kan di abad-abad itu ada efek. Jadi gini, waktu VOC bubar di akhir 1800 itu kan Belanda kan rugi besar tuh sebenarnya. Ya. Nah, jadi waktu sejak zaman Daendels 1808 itu banyaklah sistem-sistem baru yang dibebankan ke masyarakat gitu, termasuk pajak, hak pemilihan tanah. Terus dia milih-milih gitu. Misalnya dia
ada tanaman-tanaman yang bagus, ya harus dipaksa ditanam. Kultur stresol itu kan tanam paksa kan. Iya. Ya. Nah, tanam paksa kemudian juga kan efeknya juga sangat menyengsarakan masyarakat. Nah, di efek-efek itu, padahal pemerintah di Belanda itu tetap menekan gitu. Dengan pajak yang sangat berat, dengan sistem-sistem perekonomian modern yang mereka bawa gitu, yang menyengsarakan rakyat sebenarnya. Jadi dalam kondisi itu, mereka sangat tertekan. Si petani-petani itu. Nah, petani itu tidak bergerak kalau tidak ada penggeraknya. Ya. Nah, kalau dari disertasinya Pak Sartono itu penggeraknya itu adalah para agamawan. Jadi saat itu memang di Jawa itu juga sedang terjadi kebangkitan agama di akhir abad 18 itu ya. 1800-an itu sedang ada gerakan-gerakan yang sifatnya mesianik, mileniari kayak gitu ya, untuk masa depan gitu loh. Nah, ini kemudian bisa memprovokasi mungkin dalam tanda petik ya, memprovokasi pemberontakan itu supaya bergerak nih. Kita ini ditekan oleh bangsa kafir kayak gitulah model-modelnya gitu ya. Akhirnya mereka bergerak lah 1808 itu. Nah, jadi efek kalau kita lihat tadi sebenarnya Krakatau juga ikut di situ, ikut makin menyengsarakan kondisi gitu. Iya. Makanya terjadilah pemberontakan Banten. Jadi sebenarnya Krakatau itu erat kaitannya ke masa itu. Tetapi sebenarnya kalau kita gali lebih jauh, ada terjadi beberapa kali wabah atau pandemi lah kalau kita kenal sekarang ya, epidemi lah mungkin. Kalau sifatnya lokal, efeknya juga sampai ke sana sebenarnya. Seperti kita sekarang lah, bagaimana kalau sekarang aja kita merasakan kan ada pandemi itu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, makin miskin gitu. Itu di abad modern sekarang gitu. Apalagi di akhir abad 19 kan, kita masih bisa merasakan. Nah, tiba-tiba ada bencana alam yang terjadi gitu ya Krakatau ini. Makin lah gitu. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau Krakatau itu lebih banyak membawa efek negatif lah ya kalau ke Banten itu. Tapi waktu tsunami itu kan juga banyak efeknya tsunami itu. Kita masih bisa melihat yang kemarin yang terakhir itu kan di mana di Anyar itu ya. Iya. Kita melihat langsung gitu di siaran televisi kan ininya. Paling positifnya kalau sekarang mungkin ke aspek pariwisata ya. Aspek pariwisata dari Krakatau itu kan bagus. Jadi aman ya. Jadi masukan juga kan buat pariwisata Banten kan Krakatau itu. Iya. Nah, itu efek positifnya. Tapi kalau secara proses alam seperti yang tadi saya ceritakan ada abu vulkanik yang menyuburkan tanah sih, itu mungkin karena dia terlalu jauh ya si Krakataunya dari Banten. Mungkin Banten sih suburnya bukan karena Krakatau tapi jadi dari gunung-gunung yang di Jawa aja yang ada sekarang gitu. Tapi kalau untuk bencana mungkin Krakatau pernah beberapa kali gitu menyebabkan bencana yang pernah terjadi. Ya, kita belum bicara bencana-bencana yang masa lalu ya. Ini baru bencana 1883 gitu. Padahal kan yang kita bicarakan tadi ada yang 553 tadi, 535 kan. Masehi kan. Kita belum bisa gali sampai sejauh mana tuh. Waktu itu Banten belum ada, tapi kan kerajaan Sunda sudah ada dan itu kalau kita bicara Baduy ya. Baduy itu kan dari zaman dulu merupakan masyarakat yang memang pada saat zaman kerajaan Sunda itu dikhususkan untuk menjaga wilayah daerah sana gitu. Kan ada beberapa penafsiran Baduy itu katanya pelarian gitu kan, pelarian dari kerajaan Sunda gitu. Pada saat si kerajaan Sundanya yang beragama Hindu-Buddha mau dijadikan Islam gitu oleh Yusuf gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau Baduy itu memang sudah dari zaman kerajaan Sunda merupakan wilayah yang sifatnya itu dilindungi untuk menjaga gitu ya, menjaga suatu wilayah. Jadi, nah saya pikir kalau 535 mungkin belum ada ya, belum ada masyarakat Sunda karena saat itu masih kerajaan Purnawarman tuh. 535 tuh kayaknya era-era Purnawarman yang terakhir-terakhir gitu. Dan itu kan masih corak Hindu kan itu agamanya. Yep. Baru habis itu kerajaan Sunda datang. Termasuk masyarakat Baduy itu bagian dari kerajaan Sunda yang memang dikhususkan buat menjaga satu wilayah daerah sana, daerah sekitar Pegunungan Kendeng ya. Atau Kanekes sekarang lah kita sebutnya. Yep. Tapi dari tahun 535 sampai 1883 tuh nggak ada letusan-letusan lagi yang mempengaruhi sampai misalnya kondisi, menghancurkan jadi misalnya kerajaannya runtuh atau bagaimana gitu. Ya, ada terjadi di 1680 tuh tercatat 1680 ya. 1680 tercatat ada letusan dari perbuatan dandanan tapi kecil. Gitu. Jadi dari 535 ke sampai 1883 itu sekitar tahun 1400 tuh ada gunung-gunung baru yang muncul, yaitu si Danan Perbuatan. Danan Perbuatan muncul 1400, nah kemudian 200 tahun kemudian dia meletus tuh.
salah satunya entah dana entah perbuatan gitu. Tapi dia kecil. Jadi dia tidak sampai berefek. Itu kan 1680 kan saat itu sudah zaman VOC kan. Sudah ya. Sudah ada Kesultanan Banten sudah ada gitu. Dan tapi Banten kelihatannya kan kalau dari baca-baca sejarah nggak ada terlalu efek gitu. Jadi kelihatannya saat kecil. Itu jadi pintu masuk ini ya Pak, pintu masuk perdagangan dari wilayah-wilayah lain, pintu masuknya memang di Banten ya Pak ya. Di Banten. Jadi waktu itu sebelum kan yang pelabuhan Banten sekarang itu yang jadi Banten lama itu. Iya. Itu kan dulu sempat jadi pelabuhan besar tuh untuk perdagangan lada ya. Yap. Ngambilnya ke situ, bahkan Belanda kan masuk pertama kan ke situ ada 1596 yang Cornelis de Houtman itu. Yap. Ya, masuknya tuh ke situ pertama gitu. Nah, dan itu saat itu sama-sama kuat. Nah, terus tapi kemudian melemah sesudah Portugis berhasil merebut Malaka. Baru dia melemah gitu. Si Banten itu agak melemah. Nah, kemudian akhirnya pindah ke Sunda Kalapa kan. Nah, Sunda Kalapa. Nah, kemudian habis VOC datang 1602, ya udah Bantennya dihapus gitu. Jadi pindah ke Sunda Kalapa. Oh, jadi bukan runtuhnya Banten bukan dari sebelum Krakatau kan sudah mulai ini ya Pak, sudah mulai menurun ya. Oh. Ya, udah mulai waktu 1883 udah mulai menurun. Bahkan sejak dari 1579 kira-kira ya, itu Pajajaran ya. Sesudah VOC kuat itu udah Banten udah mulai redup. Wah, mantap jadi juga. Nyambungnya kemana-mana. Iya, jadi senang banget. Berkali-kali para sultan dari Banten itu berusaha menyerang Batavia kan. Iya. Sebagian kan itu kan orang-orang dari Banten gitu, seperti atau mungkin misalnya mereka punya sepupu-sepupu seperti Pangeran Jayakarta dan lain-lain, itu kan sebenarnya punya terah dari Banten-Banten juga gitu. Berusaha mengalahkan ini. Sebenarnya kan urusannya itu dagang juga gitu. Perebutan wilayah itu ya. Perebutan wilayah untuk dagang juga sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat. Bahkan VOC juga sama gitu kan, urusan dagang kan sebenarnya. Termasuk ke Belanda sampai dia nyuruh-nyuruh kamu nanam lada, ada disuruh nanam kopi, nanam tebu gitu kan. Karena itu kan itu poin-poin yang berharga dijual di Eropa kan. Nah, misalnya apa? Teh di mana? Oh, teh dari Priangan, misalnya. Kopi dari mana? Tebu dari mana? Lada dari mana gitu. Itu kan semua produk-produk unggulan gitu. Nah, itu disengaja harus ditanam oleh masyarakat. Padahal masyarakat nggak mau, dan dia ditanam itu kan dipaksa, namanya tanam paksa kan, disuruh ditanam gitu. Disuruh ditanam, habis itu juga sebagian besar diambil sama mereka terus dijual di Eropa. Jadi kan urusannya itu dagang juga kan sebenarnya. Dagang, tapi kemudian dengan senjata dagangnya gitu loh. Sejarah ya, dengan sejarah Krakatau ya. Mungkin ada sedikit perubahan gini. Sebenarnya di menjelang akhir abad 19 itu kebetulan kan sedang terjadi kebangkitan agama di Jawa, terus pribumi mulai bergerak, mulai menyadari gitu kan. Terus Belanda sendiri udah mulai disorot. Bukan oleh dunia internasional gitu. Si Belanda sendiri mulai disorot. Nah, terus juga ada terjadi bencana kan. Jadi bencana itu memperburuk kondisi. Kemudian juga Belanda juga kelihatannya sudah mulai melemah tuh. Makanya dia kan waktu ada perang Aceh ya 1873 1904 itu kan juga sangat lemah itu posisi Belanda di situ kan. Nah, makanya di situ tuh mulailah sistem ini ada politis etis namanya. Jadi politik balas budi gitu kan. Ya, yang memberikan pendidikan kepada pribumi gitu. Hasilnya itu sebenarnya hasilnya di situ. Jadi efek itu ada efek itu ya. Jadi kelihatannya menjelang abad 19 itu Belanda itu terlihat kejam sekali gitu, dengan apalagi masyarakat sudah dipajaki macam-macam, terus dia sudah makin prihatin, sengsara oleh bencana ya. Contohnya yang tadi Krakatau itu kondisi makin jelek. Nah, terus itu makin disorot gitu. Jadi seperti kasus pemberontakan Banten juga kan, itu kan disorot dunia internasional, dan juga ada beberapa beberapa orang Belanda kayak Dewes Dekker tuh. Iya. Ya, kayak Dewes Dekker itu kan menulis juga kan, itu kan secara internasional. Multatuli kan, aku yang menderita gitu kan. Nah, itu menyebabkan posisi Belanda itu sangat terpojok gara-gara itu. Nah, itu terjadi karena memang kondisi diperburuk oleh
bencana alam ya, termasuk atau gitu. Kalau tidak ada itu mungkin nggak terlalu banyak disorot gitu. Jadi bisa saja yang saya tanyakan itu mencuatkan lah ya, mencuatkan kondisi buruk gitu, penjajahan di Belanda. Nah, akibatnya untuk mengalihkan perhatian, ya Belanda menjalankan politik balas budi kan, ya, politik balas budi, misalnya politik etis, terus yang tokoh-tokohnya ada Van de Venter dan lain-lain lah, memberikan pendidikan sekedarnya. Tapi habis itu kemudian juga akibatnya juga banyak pribumi yang terdidik. Nah, akhirnya mulai bergerak kan. Nah, mulailah pergerakan nasional kan. Budi Utomo lahir 1908. Jadi memang itu efeknya semua, Syal. Jadi kalau bisa kita tarik, bisa saja si efek Krakatau meletus itu memperburuk kondisi. Padahal si Belandanya kayak nggak mau tahu gitu ya dengan kondisi itu. Dia tetap kejam. Ya bahkan sebenarnya kalau kita baca cerita lebih jauh dari pemberontakan petani itu banyak yang digantung. Waktu itu tuh si tokoh-tokoh yang pemberontaknya itu. Terus ada sekian korban, terus ada belasan orang yang digantung, terus ada 90 orang dibuang. Kalau dibuang oleh Belanda itu kan berarti ada yang ke Afrika Selatan, ke Suriname gitu kan. Nah, pokoknya kejam lah ceritanya gitu penyelesaiannya. Nah, itu mendapat sorotan gitu. Sorotan baik oleh pemerintahnya, oleh beberapa orang yang nggak setuju gitu ya, kayak Dewes Dekker dan lain-lain, sampai dia bikin. Itu kan kasusnya di Lebak juga kan. Iya. Dewes Dekker itu kan. Ininya gitu, setting kejadiannya gitu. Nah, Saijah dan Adinda itu kan patut diangkat. Artinya memang Banten itu memang dari dulu tempat yang memang rusuh ya secara politik ya, dan menyebabkan banyak ini gitu, banyak cuatan gerakan-gerakan kayak gitu. Nah Sartono Kartodirjo ini mengangkat suatu pemberontakan petani, kan biasanya petani itu dianggapnya ya terima aja lah apa aja gitu. Nah ini bergerak gitu. Jadi saya pikir ada penyebabnya juga, bisa kita tarik sampai ke sana lah. Wah mantap ya. Jadi luas, gitu, Putri. Jadi luas sekali. Terima kasih Pak. Tapi ini memang kan pada akhirnya juga saya jadi tahu ya Pak pengaruhnya terhadap sejarah budaya sampai ke pemberontakan 88. Sempat baca juga bukunya, aku lupa deh, ada di Umah Kaujon, itu tentang pemberontakan 1888. Sartono Kartodirjo. Iya itu ya Pak Sartono ya. Memang yang lebih disoroti waktu itu tentang pengislamannya gitu. Maksudnya pada saat orang lagi di bombong-bombongi kudu Islam ceritanya. Terus itu jadi pada bergabung semuanya. Nah sebenarnya ada pertanyaan lagi Bapak, tapi jangan ketawa ya. Kadang pertanyaanku tuh out of the box gitu. Biasanya Pak yang terjadi ketika gunung-gunung api ini meletus atau aktif gitu kan, meledak lagi. Kan tadi ada Pulau Danan sama Perbuatan. Itu dari tadi tuh jadi pikiran saya. Itu yang ngasih nama siapa ya? Apa peneliti kah atau apa? Kenapa tiba-tiba kok namanya bisa diciptakan kayak gitu, atau ada sejarahnya gitu. Kenapa ini kok Perbuatan, lucu banget gitu. Itu kenapa perbuatan Pak? Siapa gitu? Iya, perbuatan siapa? Maksudnya penamaan itu. Mungkin kalau dulu saya dengar namanya anak Krakatau karena dia punya ibu, dan ini tuh tumbuh karena dari letusan ibunya dulu gitu. Dan ketemu Bapak, ini saya baru tahu kalau ada teman-teman yang lain, si Rakata dan lain-lain itu tadi. Ya, Danan Perbuatan tuh kayak kakaknya lah ya, kakaknya anak Krakatau gitu. Si anak Krakatau nggak punya nama, kasihan kan, makanya disebut anak Krakatau. Padahal Danan Perbuatan kakak-kakaknya punya nama tuh, ada namanya Danan, ada namanya Perbuatan kan. Si anak Krakatau ini nggak ada yang namanya gitu. Nah, saya juga nggak tahu gitu. Saya nggak tahu siapa yang ngasih nama. Tapi yang jelas peta-peta Belanda kan gini. Selat Sunda itu kan dari dulu merupakan wilayah perjalanan marine ya, laut gitu. Wilayah laut yang sangat penting kan. Bahkan Australia itu kalau dia mau pergi ke Cina, ke Southeast Asia yang lain itu lewat Selat Sunda. Ya, karena kalau lewat Sumatera kan terlalu jauh kan, Sumatera bagian barat gitu. Jadi Australia tuh kalau dia bergerak itu dia ke selatan Jawa, nanti di selatan Jawa dia masuk ke Selat Sunda tuh, masuk ke Selat Sunda, nanti dia terus aja ke Laut Selatan gitu, naik ya. Itu dengan izin gitu. Jadi dia Selat Sunda itu merupakan perlintasan internasional. Jadi Indonesia pun harus membuka gitu, harus membuka. Bahkan bagus kan, artinya bisa seperti Selat Malaka kan bagus tuh, alur internasional kan, Selat Malaka juga sama gitu. Nah, jadi dari zaman Belanda tuh Selat Sunda tuh udah menjadi lintasan perahu-perahu asing lah ya. Nah, perahu asing itu kan rajin bikin peta ya.
Nah itu sudah dipetakan di mana alur-alur laut dalamnya. Jadi sebelum Krakatau meletus, itu peta-peta zaman Belanda itu sudah menunjukkan ada tiga pulau dari Rakata itu, Pulau Rakata, terus nyambung ada Gunung Danan di tengah-tengah, terus ada Gunung Perbuatan di ujungnya. Anak Krakatau belum ada waktu itu kan, itu peta-peta sebelum 1883. Iya. Nah tentu Belanda itu biasanya bertanya kan gini, Belanda itu tentu tidak semuanya orang Belanda kan. Pasti dia juga banyak klasi-klasi budak-budak yang dari orang-orang lokal ya. Iya. Entah orang Banten, entah orang Lampung yang jadi awak anak kapal gitu loh, anak buah ABK gitu ya. Nah tentu mereka bertanya gitu ke si ABK itu, dalam bayangan saya ya itu gunung apa namanya gitu. Oh itu Gunung Danan misalnya, ini Gunung Perbuatan yang ujung gitu. Oh iya. Nah kelihatannya begitu Putri. Tapi kalau misalnya saya cari etimologinya, toponiminya itu dari mana gitu. Saya belum sempat cari gitu nama Danan Perbuatan itu dari mana. Yang pernah itu Krakatau. Kalau Krakatau itu juga ditulis juga di buku Simon itu ya. Katanya itu dari suara burung apa gitu. Katanya, tapi itu juga saya nggak terlalu yakin ya. Nah, gitu. Tapi memang itu nama lokal. Lokal yang memang sudah diberikan oleh masyarakat sekitar Banten dan Lampung ya. Dan akhirnya dipetakan oleh Belanda. Jadi kita bisa melihat gitu. Oh, kalau kita sekarang tidak tahu itu mungkin nggak pernah tahu bahwa dulu itu sebenarnya ada Gunung Danan dan Perbuatan gitu. Yang sekarang udah lenyap oleh 1883 gitu kan. Kalau sekarang kita hanya melihat anak Krakatau yang kasihan nggak dikasih nama gitu kan. Makanya disebutnya anak Krakatau aja gitu loh. Anaknya. Baik. Mungkin dari Kak Jadi kalau Salina. Putri punya usulan gitu, mau dikasih nama apa boleh. Iya, namanya apa gitu. Iya sih. Tapi kalau nyambung ke Gunung Api dan budaya, kalau di Jogja kan Merapi itu jadi pusat ini ya, center. Pusat kehidupan itu ada di. Kalau Krakatau punya fungsi seperti itu nggak Pak? Nah itu tergantung kepercayaan masyarakat sih ya, masyarakat kelihatannya nggak terlalu sinkretis ya, kayak di Jawa itu kan kepercayaan sinkretisnya kuat banget ya. Jadi gunung-gunung walaupun mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha atau Islam itu mereka tetap mempercayai kayak agak setengah animis gitu ya, setengah animis atau setengah dinamis dalam ya, bahwa gunung-gunung itu ada penunggunya gitu. Itu kan sebenarnya kepercayaan zaman-zaman dulu. Saya ingat jadi yang situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang yang di Cianjur, mungkin Syal atau Putri pernah dengar ya, yang di Cianjur itu. Pernah ke sana. Ya. Kami juga pernah ke sana, Trek Indonesia 3 kali malah ke sana. Nah, itu si situs Gunung Padang itu benar-benar diarahkan ke puncak Gunung Gede. Ininya semua, teras-terasnya kan ada beberapa teras kan. Iya. Ada beberapa teras, terus saya pernah ukur orientasinya, orientasi dari teras-teras itu dan semua bangunan kursi-kursi, kan ada yang dibikin kursi kan. Ada kursi dari batu gitu ya, terus kayak duduk di situ, itu persis memandang puncak Gunung Gede. Nah, jadi sudah disearahkan semua, baik dari teras yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima kan. Yang paling puncak kan kelima. Nah di teras ketiga tuh ada semacam kursi, memang kayak kursi gitu dari batu, tempat orang duduk. Nah duduk itu kalau saya duduk di situ, ternyata persis dia mengarah ke Gunung memandang Gunung Gede. Nah, jadi sebenarnya fungsi situs Gunung Padang itu untuk penyembahan gunung gede. Nah, namanya aja Gunung Gede, besar berarti kan. Artinya tuh dulu mungkin dia sering meletus hebat, menyebabkan banyak bencana lah ya ke masyarakat saat itu membangun situs Gunung Padang itu. Nah, makanya ya namanya masyarakat berpikiran tradisional, ya harus disembah si gunung itu supaya nggak marah gitu gunungnya gitu kan. Jadi harus disembah, dikasih sesembahan atau sesaji kayak gitu kan. Nah, si Gunung Krakatau ini saya belum pernah menemukan cerita itu. Belum pernah menemukan bahwa itu ada mistisnya gitu ya. Ada mistis yang disembah entah oleh Banten maupun oleh Lampung. Kalau yang gunung-gunung lain itu kuat, itu saya juga banyak menemukan seperti khususnya Merapi ya. Kalau Merapi itu kuat sekali. Karena kan budaya di Banten dengan ada Banten Girang itu kan terlihat ada budaya yang masih bentuknya seperti itu kan gitu. Apakah mereka mengacu ke Krakatau, apa mereka nggak sadar, maksudnya yang dia lakukan adalah gitu. Ya, kelihatannya nggak orientasi ke Krakatau, Syal ya. Si Banten Girang itu kelihatannya tidak berorientasi ke Krakatau. Mungkin dia ke gunung lain ya.
gunung-gunung yang ada kayak Gunung Kendeng, Gunung Karang itu kan ada tuh gunung-gunung juga kan. Itu lebih dekat dengan mereka soalnya kan si gunung-gunung itu dibandingkan ke Gunung Krakatau. Sebenarnya jauh ya Krakatau ya hitungannya ya Pak. Jauh. Mereka jauh dari ini aja hampir 40 km kan dari Pantai Carita aja. 40 km gitu. Apalagi kalau misalnya dari Banten Girang itu di pedalaman nggak kelihatan gunungnya kan. Mereka lebih melihat gunung-gunung yang gede yang sekitar mereka gitu. Kan gunung-gunung yang lain-lain juga kan sempat meletus juga gitu. Di periode yang sama, entah misalnya Gunung Karang, gunung apa ya? Di Banten itu Pak? Iya, gunung-gunung itu, Gunung Karang terutama, Gunung Pulau Sari ya kan? Pulau Sari yang bisa ngelihat langsung ke Gunung Karang biasanya sih. Ya, Pulau Sari, Karang, terus Gunung Kendeng gitu kan dekat dengan Kanex itu. Itu mungkin lebih mereka percayai gitu. Kalau misalnya sebagai mistik dari gunung api, kosmologi gunung api lah ya. Kalau Krakatau itu terlalu jauh kan, terus kan nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya. Dari awal memang nggak pernah ada penghuninya, Pak ya? Nggak ada penghuninya. Paling hanya pos aja kan. Hanya Binatang pos. juga nggak ada. Binatang ada, biawak kayak gitu ada. Biawak, terus binatang-binatang kecil ada lah, ular, ada yang gitu-gitu. Tapi binatang besar nggak ada dan nggak pernah dihuni oleh manusia. Paling hanya pos aja, pos pengamatan itu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu paling orang hanya ya mampir mungkin zaman dulu mencari apa kan, mencari kepiting atau mencari apa gitu. Masuk terus nanti, tapi dia nggak tinggal di situ, terus pergi lagi. Ya. Nah, jadi saya nggak menemukan cerita soal mistik dari Krakatau ya. Seperti di Merapi. Kalau Merapi kan kuat sekali tuh. Ya, ada Mbah Petruk dan lain-lain gitu kan. Ya, ini Putri kebetulan orang Jogja. Iya, saya Oh Jogja. Ya pasti tahu banget. Tahu, paham tentang ya. Merapi. Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat-lihat gitu, memang benar tadi kata Pak Awang, apa ya istilah kosmologinya ya, memang ada kaitannya dengan gunung. Kalau yang mbah-mbah saya percaya itu dulu, kenapa kita harus nurut sama leluhur? Misalnya ada hal-hal yang mitos-mitos itu dibangun untuk melindungi tempat tersebut supaya tidak dijamah, misalnya kayak gitu. Nah, balik lagi ke Krakatau, sebenarnya ada cerita mistik-mistiknya sedikit. Ini kan anak-anak muda lagi yang ngomongin ya, jangan-jangan hoax lagi. Karena pernah sampai ada beritanya Kak Syal, Pak Awang, ada beberapa anak muda yang main ke anak Krakatau terus nggak bisa pulang lagi. Itu pernah dengar nggak sih? Kayak mereka cuma melakukan perjalanan. Oh, ada juga ya? Misalnya kayak 10 orang mahasiswa, terus kemudian mereka main ke, nggak tahu itu zamannya Krakatau atau anak Krakatau, yang kemudian ada satu orang yang nggak bisa keluar gitu. Makanya sampai detik ini nggak ada yang berani ke Krakatau. Pas saya dengar Pak Awang beberapa kali ke Krakatau tuh, amazing Pak Awang bisa ada di sini gitu. Maksudnya kayak, loh nggak takut ya gitu. Ditakutin. Anakku aja ke Krakatau masih umur berapa gitu Eldin ya? Kamu tahun berapa ya? Masih SD kecil kok. Karena buat masyarakat di sini, karena aku tinggal di sini dari SMP gitu, itu Krakatau itu sangat ditakuti untuk dikunjungi. Gitu, benar-benar nanti nggak bisa pulang, nanti nggak bisa keluar, susah menemukan air atau nggak ada tempat sumber hidup di dalamnya gitu. Ya sebagian itu mungkin terutama gini, kalau itu dibikin ya mitos namanya ya. Atau memang ada tujuan-tujuan tertentu untuk keselamatan kita sebenarnya. Tapi gini, gunung anak Krakatau itu kan beda dengan gunung-gunung yang lain ya. Kalau gunung-gunung yang lain itu kan tinggi, terus banyak hutannya. Terus kalau orang misalnya tersesat, seperti yang kemarin kejadian di Gunung Guntur itu ya. Gunung Guntur itu kan ada tuh yang anak remaja yang hilang itu yang katanya. Terus tiba-tiba dia nggak merasa beberapa hari, padahal udah beberapa hari hilang kan. Terus didatangin beberapa orang yang pakaian putih itu justru lebih serem ceritanya. Jadi artinya tuh kayak Gunung Ciremai, gunung-gunung Merapi, terus beberapa gunung-gunung lain. Kalau anak Krakatau mah sangat sederhana gitu ya. Dia hanya gunung api yang kecil, namanya aja anak gitu ya. Terus ketinggiannya pun hanya 300 meter di atas muka laut, dan vegetasinya pun ya nggak banyak gitu, karena dia gunung api yang aktif terus kan. Ya, vegetasinya tuh seperti yang gambar background kita itu kan hanya di sekelilingnya aja gitu. Iya, di bawah. Ya, hanya di bawah aja gitu. Yang sementara yang ke puncaknya itu karena dia banyak vulkanik baru, material baru yang hasil letusan, nggak ada vegetasi gitu, gundul aja. Jadi nggak mungkin orang hilang lah di anak Krakatau itu.
Begitupun di pulau-pulau yang lain ya, pulau-pulau yang lain seperti Pulau Sertung, Pulau Panjang itu, memang itu hutannya lebih banyak. Tapi kan juga dia pulaunya juga pulau-pulau kecil gitu. Artinya tuh nggak mungkin lah hilang di situ. Di Pulau Rakata juga nggak terlalu, karena Pulau Rakata kan kecil-kecil juga. Kalau saya malah lebih serem gunung-gunung kayak Semeru, gunung-gunung Slamet gitu ya, Gunung Guntur. Karena itu benar-benar gunung dan hutannya juga banyak, terus besar kan gunungnya kan bisa aktif sih enggak ya, terus dia bisa berangkat dari mana aja. Jadi orang kalau hilang tuh bisa saja. Gunung Salak juga terkenal gitu ya. Suka ada beberapa korban. Apalagi kalau Gunung Salak tuh banyak ininya, banyak kawah-kawah yang punya gas beracun. Nah itu ada mitosnya juga kan, supaya orang tuh nggak sembarangan. Kamu jangan ke sana, mungkin ada penunggunya. Padahal itu ada gas beracun di situ kan. Ya. Jadi kalau orang pergi ke sana terus dia nggak nyadar, tiba-tiba mati lemas aja gitu. Kan bisa terjadi. Kalau misalnya si kawahnya itu mengeluarkan gas perang yang kuat, atau dia gas CO2 ya, atau gas CO monoksida itu kan berbahaya kan kalau dihirup. Bisa bikin pingsan gitu. Nah itu makanya timbul berita-berita seperti itu. Kalau Krakatau tuh menurut saya sih kalau dari segi pendakian itu sangat simpel gitu. Ya, jadi nggak mungkin hilang lah. Nggak mungkin hilang. Artinya itu karena dia sangat kecil gunung. Mungkin budaya yang terjadi gitu ya di sini karena orang tuanya takut berbahaya gitu. Jadi mungkin diceritakan. Karena mungkin bayangannya gini, mungkin orang-orang tua zaman dulu bayangannya, Krakatau tuh besar gunungnya, sebenarnya induk Krakatau yang besar yang menyebabkan bencana hebat ya. Pikirannya gitu. Terus kan juga gini, dia di tengah laut dan itu ombaknya lumayan. Gelombangnya itu kan lumayan. Gitu. Ombaknya itu lumayan gitu, itu bikin mual gitu ya kalau orang yang nggak biasa gitu. Ya. Bahkan mungkin lebih berbahaya. Nah gini, orang yang beberapa kasus kan ada kayak motorboat kehabisan bahan bakar, dia terapung-apung gitu kan. Di kejadian kayak gitu. Jadi dia terombang-ambing bahkan sebelum mencapai Krakatau, karena dia memang ada di tengah laut. Ya otomatis orang mungkin bisa lebih bikin khawatir ya. Misalnya kalau anak Krakatau, dia bayangkan dia harus nyebrang laut yang gelombangnya cukup tinggi. Terus kalau misalnya kurang memadai perahunya, kan? Atau perahunya misalnya over capacity, dengan kondisi ombak yang kayak gitu bisa tenggelam juga kan. Nah itu yang bikin khawatir. Sebenarnya gunungnya sendiri sih simple. Perjalanannya ya ke situ. Perjalanannya. Hanya dia aktif aja gunungnya, lebih aktif dari yang lain aja. Tapi kalau untuk didaki simple banget. Begitupun hutan-hutannya. Put, kapan-kapan kita ke Krakatau. Iya, jadi sebenarnya sempat pengen ke situ, cuma ya orang tua dengar dari tetangga-tetangga, jangan, itu terlalu berbahaya, nanti nggak pulang dan lain-lain. Ya mungkin mitos itu dibangun untuk melindungi diri sendiri juga, kayaknya sih. Bahkan sekarang kondisinya tuh bagus gitu, gunung anak Krakataunya tuh sekarang gundul banget. Boleh dikunjungin nggak sih Pak? Terbuka nggak sih itu? Sekarang udah boleh lagi. Udah boleh. Bahkan beberapa orang ingin melihat gitu, bagaimana kan yang menarik itu ini. Nah ini ada Shell di biologi, suksesi tanaman gitu, ya. Dari tanaman dihapus oleh letusan vulkanik kan hilang semua tuh si tanaman itu, sampai nanti dia tumbuh lagi gitu, ada suksesi baru kan tanaman gitu, ada kolonisasi lah istilahnya kalau orang-orang vegetasi, orang biologi. Nah itu kan bahan yang menarik untuk dipelajari kan, berapa lama gitu dia sesudah ada letusan besar, terus berapa lama nih si tumbuhan itu bisa terjadi gitu. Nah itu ada beberapa ahli biologi di dunia juga meneliti Krakatau untuk itu, karena dia terkenal gitu. 1883 punah semua. Nah, pentingnya mereka mendatangi itu, mereka ingin melihat gitu, sudah ada vegetasi baru belum gitu. Gitu. Nah, itu terjadi dengan anak Krakatau sekarang. Jadi kalau kita di background yang belakangnya itu kan masih ada hutan-hutan tuh di pantainya ya, sampai naik agak ke kaki. Sekarang tuh gundul banget, udah nggak ada sama sekali. Ya, karena dia dihujani oleh abu vulkanik, ini semua punah semua hutan. Padahal tuh hutan tuh mungkin lebih kurang 60 tahun tuh untuk terjadi di situ, untuk tumbuh seperti itu. Dalam beberapa kali letusan berapa hari gitu, itu hilang semua, punah. Nah kita ingin mendapatkan lagi tuh butuh waktu tertentu gitu. Nah itu jadi objek penelitian tersendiri yang menarik buat orang biologi. Krakatau Put, karena kita bisa ngeliat proses suksesinya tuh dengan waktunya relatif singkat sih apa dibanding relatif singkat hutan yang tropis untuk
mencapai yang hutan yang kondisi yang jadi kayak itu gitu kan ya. butuh berpuluh-puluh beratus-ratus tahun gitu. Tapi Krakatau dalam waktu relatif singkat dia udah bisa Puluhan tahun terbentuk aja. kelihatan gitu. Atau karena pengaruh letaknya ada di permukaan laut itu kali ya dibandingkan dengan Nah gunung-gunung api lain. itu salah satunya. Jadi salah satunya tuh basah banget gitu. Jadi iklimnya tuh basah. Ya. Jadi angin laut itu kelihatannya bikin, karena kalau saya lihat ya, si lava-lava yang baru itu udah jadi tanah dalam hanya beberapa tahun. Padahal kan lava itu kan waktu keluar kan masih batuan panas kan. Masih batuan panas. Nah, saya melihat ada bekas-bekas lava yang mungkin hanya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Itu sudah jadi tanah dan sudah ditumbuhi tanaman. Jadi sudah ada media. Jadi dia tuh udah ada media tanah gitu. Jadi luar biasa cepat gitu kalau saya lihat ya. Padahal kalau kita ingat lava tuh magma gitu kan, cairan panas keluar, terus dia ngebeku. Nah ini iklim mikro sekitar Anak Krakatau ini yang basah ya, sehingga cepat sekali mengubah lava-lava itu menjadi tanah, media tanah. Ya udah otomatis banyak caranya kan, entah apa lewat angin gitu kan, atau burung mungkin burung yang melintas bawa benih, akhirnya tumbuh tuh. Saya punya foto beberapa yang menunjukkan vegetasi tumbuh di lava yang sedang berubah jadi tanah gitu. Bahkan nggak harus tanah duluan yang sempurna gitu ya. Lava yang sedang berubah jadi tanah gitu, tapi kelihatan gitu udah jadi tanah coklat gitu. Lavanya udah tinggal dikit. Itu udah ditumbuhi tanaman. Walaupun hanya pakis-pakisan gitu ya. Ada jadi dengan yang di darat misalnya di Merapi atau itu kelihatan ya. Tidak bisa terjadi seperti itu gitu Pak kalau di Merapi atau di gunung api lain. Ya. Jadi efek lokasi seperti Putri tadi sebutkan mungkin kuat. Pengaruhnya gitu. Kuat, iya. Pengaruhnya besar. Punya basah sekali iklimnya. Jadi dia gampang melapkan. Jadi kalau ada batuan tuh cepat lapuk kan bagus jadi tanah kan, cepat sekali jadi tanahnya. Nah, begitu udah jadi tanah ada media tanam. Ini juga jadi tertarik sih saya Pak mau bikin, jangan-jangan bisa jadi trigger untuk membuat karya tari baru ya dengan mengangkat Krakatau gitu. Karena memang kalau di Serang di Banten sendiri mungkin saya juga nggak ngerti ya karena bukan penduduk sini asli tapi bermukim di sini dan berusaha untuk mengenal daerah tempat saya tinggal. Kebudayaan tari-tarian yang muncul itu setelah Kesultanan pasti mengarahnya ke bentuk-bentuk Islam. Maksudnya perwujudan presentasi pertunjukannya adalah seperti rampak beduk ataupun tari-tari yang berbau Islami. Nah, aku pikir kan kita punya Krakatau ya. Lucu juga kalau misalkan ini kan sangat ikonik gitu. Kayak menarik sih kalau dalam prosesnya yang segitu luar biasanya. Saya juga baru tahu ternyata proses untuk tadi vegetasinya, kemudian harusnya waktunya sangat lama. Krakatau menjadi sangat spesial itu kalau ditransformasi dalam bentuk karya koreografi kayaknya seru juga sih. Sama ini latar coba kalau misalnya menari tapi dengan latar Krakatau gitu. Wah, menarik banget. Iya. Jadi kita mengadakan pertunjukan tapi latarnya itu si anak Krakatau yang gundul dengan lava atau abu-abu vulkanik itu kan jarang-jarang itu kan kayak gitu kan. Iya betul. Sama si tarinya sendiri gitu. Kan Sial juga suka nari kan. Iya betul. Nah, itu dilihat gitu. Itu dilihat ininya gitu apa gabungan itu gitu. Misalnya gini, kita bikin kreasi yang entah caranya gimana lah, pokoknya menggunakan Krakatau yang ikonik gitu kan. Nah, tapi juga si pertunjukannya juga di Krakatau gitu. Ya, itu kan menarik banget gitu. Oh, kalau boleh dapat izin nari di Krakatau sih mantap jiwa ini. Tinggal bawa videografer. Sesuatu yang unik kan. Ayo Pak, kita jalan. Sudah isinya Krakatau tapi juga tariannya juga punya makna itu gitu. Iya. Itu bagus. Bisa. Kita punya timnya kok. Kita punya tim videografer juga yang bisa diberangkatkan ke sana. Iya, karena saya berpikirnya gini, sosok Krakatau sendiri di untuk orang Serang mungkin ya, atau di area Carita, Pandeglang, daerah selatan, itu masih menjadi momok gitu. Mungkin dengan ketika itu ditransformasi dalam bentuk sebuah kesenian yang baru, seni pertunjukan, mindset psikologis yang sangat khawatir terhadap Krakatau itu bisa beralih gitu. Gak jadi negatif aja gitu loh kesannya. Jadi anak tiri sekali ya, anak Krakatau, anak tiri gitu. Biar punya wajah yang baru gitu.
karena kan ternyata setelah saya ketahui gitu, jadi pengen belajar terus ya soal geologi ini gitu, menarik gitu, ada proses panjang untuk melakukan ini dan itu, dan saya baru memiliki kesadaran bahwa gunung itu hidup dan tumbuh terus seperti manusia ya. Membangun kesadaran itu sangat sulit gitu. Dan itu bersiklus gitu. Jadi artinya gini, kalau misalnya kawan-kawan di Banten bertanya itu bahaya lagi nggak? Kalau menurut saya sih kita belajar dari siklus ya. Misalnya gini, letusan yang hebat itu kenapa bisa hebat begitu gitu tahun 1883? Itu ada 2 gunung yang lenyap gitu di situ kan, yaitu Danan Perbuatan. Iya. Nah saat ini si Krakatau nggak punya tuh model-model begitu. Jadi artinya itu untuk meletus hebat seperti itu kan kemungkinan kecil akan terjadi. Tunggu dulu, dia harus punya gunung api dulu yang hebat. Baru. Jadi ada adiknya Krakatau juga gitu ya. Terus tumbuh bersama, terus hebat, terus jadi agak tinggi. Nah itu bisa punya syarat seperti itu, bisa hebat. Nah sampai sekarang kita nggak punya syarat itu. Dan mungkin sampai puluhan tahun ke depan juga nggak akan ada gitu model-model itu. Nah terus masalah tsunami gitu ya, tsunami yang kayak kemarin Desember itu, itu kan lereng yang kolaps tuh, runtuh kan. Karena kebetulan si anak Krakataunya itu tumbuhnya itu banyaknya di sisi yang curam. Nah kan sudah ada penelitian kedalaman laut gitu. Jadi bagian anak Krakatau yang kemarin runtuh itu adalah bagian selatan barat daya lah ya, bagian barat daya dia yang memang tumbuhnya tuh di posisi yang kritis gitu. Jadi kalau kita lihat sih gitu gampang runtuh. Jadi tubuhnya tuh terus tumbuh di situ. Jadi memang cenderung letusannya itu terjadi di situ terus gitu. Padahal di bawah lautnya itu dalam, ada tebing yang curam di bawahnya itu. Ya. Nah, itu runtuh sesudah ketinggian 330 gitu kira-kira. Nah, jadi kita kenal itu masa kritisnya lah. Ya. Nah sekarang itu kan ketinggiannya kira-kira si Krakatau 100 kira-kira 120 lah. Sekarang ini ketinggiannya turun lagi kan. Karena hampir 230 tuh hilang semua gitu. Nah untuk sampai ke ketinggian kritis dia seperti Desember 2018 itu sejarahnya tuh sekitar 60 tahun. 60 tahun dibangunnya gitu. Artinya apa? Nah artinya kalau misalnya si anak Krakatau akan terulang lagi seperti itu, paling nggak akan 60 tahun yang akan datang. Kalau memang sejarahnya sama. Iya. Karena peristiwa geologi itu selalu siklus gitu. Makanya kan sampai ada ininya gitu, sampai ada istilahnya ya, bahwa the past is the key to the future gitu. Ya, jadi kita dengan melihat masa lalu dari geologi itu, peristiwa geologi kan, seperti letusan 1863, kita bisa menaksir nih. Mungkin nggak sih kita akan punya ledakan 1883? Kalau menurut saya, analisis saya, bisa dibilang ya sampai 100 tahun yang akan datang sih kelihatannya nggak mungkin gitu. Itu kalau dalam analisis sains ya, gitu. Nah kita kan dengan data-data gitu. Nah terus kalau misalnya yang kayak analisis kemarin itu yang tsunami Desember 2018 karena sebagian tubuhnya longsor, ya dalam analisis yang saya lihat dari kasus-kasus sebelumnya, the past is the key to the future, sampai 50 tahun yang akan datang juga akan terjadi lagi. Nah dari situ kan kita bisa memberikan ketenangan kan sebenarnya kan kepada masyarakat sekitar Banten gitu loh. Ini sebenarnya itu pengalaman pribadi saya juga Pak. Maksudnya ya saya juga sama seperti Putri, seperti masyarakat awam. Kalau dengar bencana, gempa bumi, gunung meletus gitu kan rasanya khawatir gitu. Tapi memang sejujurnya sejak bergabung di Geotrek, saya malah jadi tenang gitu karena tahu ini kira-kira seperti ini kira-kira. Jadi nggak ngira-ngira dan jadi parno gitu Put. Iya. Karena kalau kita paham sih, ya kalau kita paham, memang gini, media itu kan lebih senang memuat hal-hal yang heboh. Betul. Ya, kalau yang seperti saya ceritakan barusan nggak menarik buat media, ya kan? Yang menarik kan kayak bendungan Krakatau disuntik biar padam gitu kan, itu kan heboh tuh. Itu kan menarik buat media kan, itu kan. Buat diketahui. Seperti yang isu tsunami selatan Jawa yang Selatan Jawa sampai 30 meter itu kan di mana-mana kan. Itu Geotrek Indonesia juga pernah mengadakan itu dan saya juga terus terang bukan keberatan ya, artinya itu memberikan pandangan baru gitu. Susah gitu untuk terjadi kayak gini. Karena gini, tsunami yang di Jawa itu kan sebenarnya simulasi aja, hasil simulasi. Simulasi dengan asumsi misalnya terjadi gempa magnitude 9 gitu di selatan Jawa. Seperti di Sumatera.
Kalau di Sumatera memang bisa terjadi gempa 9 dan kita sudah melihat yang Aceh kan. Aceh itu kan 9,2. Yang besar itu Besar kan yang banget. 2004. Besar banget, tsunami sampai kemana-mana gitu kan. Nah, yang seperti itu di Jawa, di selatan Jawa tuh nggak ada model-model geologi ya, model-model geologi yang seperti di Sumatera itu, di Jawa tuh kecil kemungkinan terjadi. Jadi untuk lebih dari 8 pun magnitude-nya kecil, sulit gitu, sulit terjadi. Itu dari segi geologi kan, ya. Tetapi yang namanya simulasi kan memang harus dalam kondisi yang paling buruk. Gimana nih kalau kondisi paling buruk misalnya? Jadi kasih aja 9 gitu magnitude-nya. Mirip-mirip di Sumatera. Padahal secara geologi itu kecil kemungkinan terjadi gitu. Nah, kalau kita paham itu, kita kan akan merasa lebih tenang kan, ya. Bukan kita tidak percaya, tapi karena gini, yang namanya para ahli kebencanaan itu selalu berpikir prepare for the worst. Iya. Gitu. Ya, prepare for the worst. Jadi mereka akan masukin angka-angka yang sebenarnya nggak, secara geologi itu nggak memenuhi syarat sebenarnya gitu ya. Sulit dipenuhi lah gitu. Dan Ya, tapi kan masyarakat harus. Sebenarnya saat bencana juga ketenangan itu adalah kunci nomor 1 ya untuk melakukan itu, penyelamatan. tidak panik, betul. Iya. Sebenarnya yang menyelamatkan itu kan justru pemahaman kita. Iya. Pemahaman kita. Misalnya kalau sedang terjadi gempa nih, misalnya di Serang terjadi gempa, apa nih yang paling baik dilakukan? Itu harus sudah ada pengetahuan itu. Ya, ada pengetahuan itu. Misalnya kita juga sudah siap-siap, kita cek rumah kita sendiri gitu kan. Kan banyak yang terbunuh itu kan di rumah sendiri kan, mungkin karena apa, keruntuhan gedung dan keruntuhan dia. Nah, kita kan harus cek rumah kita. Misalnya kalau ada gempa yang agak gede, kita mau evakuasi kemana nih? Terus kalau mau keluar kita mau lari kemana? Nah, itu kan udah disiapkan dari awal gitu loh. Ya. Nah, kalau kita punya pemahaman itu, pasti korban-korban itu akan lebih sedikit terjadinya. Ya. Karena waktu tsunami 2018 juga sebenarnya agak tiba-tiba juga Pak. Maksudnya kan biasanya kan tiba-tiba nggak ada yang menduga. Nggak ada gempa, ini kan nggak ada gitu, lagi manggung di pinggir pantai gitu kan, tiba-tiba ada tsunami gitu. Jadi itu ketakutan tadi mungkin dari situ juga ya Pak. Iya. Tapi sebenarnya kan letusan gunung apinya udah dari bulan Juli ya, Sal. Iya. Udah dari bulan Juli gitu. Jadi sebenarnya getaran-getaran itu sudah ada gitu. Sebenarnya ciri atau tanda itu bisa diketahui Pak. Maksudnya tanda-tandanya itu sebenarnya bisa diketahui dengan kalau gempa enggak, kalau gempa apalagi gempa yang jauh ya, gempa yang pusatnya jauh. Kalau gunung api mau meletus itu ada tanda-tandanya, dan itu kan dipantau terus. Kayak misalnya Gunung Anak Krakatau itu dipantau dari wilayah Anyer dan wilayah Lampung. Jadi ada 2 pemantau gitu, dan dia punya teropong yang bagus yang bisa melihat perubahan gunung apinya. Dari kan kalau gunung api mau meletus kan dia juga berubah volumenya gitu, makin gede gitu kan. Nah itu bisa dipantau. Terus di tubuh gunung apinya sendiri ditanam beberapa alat, kayak alat pengukur getar gitu ya. Kan pada saat magmanya naik itu kan si gunung api bergetar tuh, ya. Nah biasanya kalau gunung api udah mau meletus itu makin banyak nih getarannya karena ada magma yang lagi naik ke permukaan gitu. Nah, data-data itu bisa dikirim secara telemetri sekarang itu. Secara modern ya, satelit gitu. Nah, itu diterima tuh oleh pos pengamatan Gunung Api Krakatau baik yang di Banten maupun di Lampung. Nah, dia mencatat tuh berapa kali banyak gempa gitu per harinya. Kok ini makin banyak nih sekarang gitu. Nah, dari situ biasanya mereka bisa menyimpulkan ini lagi naik statusnya gitu. Bisa sampai meletus bisa atau bisa turun lagi bisa. Tapi terpantau dengan baik gitu. Ya. Karena kan kalau gunung api itu ada yang mantau gitu. Kalau gempa kan nggak ada yang mantau. Ya, nah itu banyak yang masih belum tahu tuh Pak tentang kan orang sering meramal gempa nanti. Nah itu sampai sekarang ternyata belum bisa gempa tuh diramalkan kapannya dan berapa besarnya gitu ya Pak ya. Artinya kalau suatu waktu kita terima berita ya akan terjadi gempa sebesar segini, kekuatan ini di sini jam segini, itu berarti bohong. Karena memang belum ada ilmu yang bisa mendeteksi itu ya, ciri-cirinya nggak ada. Iya, belum bisa gitu. Paling yang bisa kita lakukan adalah zonasi. Memang ini zonasi gempa, misalnya daerah Selat Sunda, daerah Jawa bagian selatan gitu ya, daerah Sumatera bagian barat itu kan memang zonasi gempa kan. Iya. Nah, ya gempa-gempa banyak di situ. Tapi kalau kayak Jakarta, mungkin pusatnya nggak ada, pusatnya kecil banget ada gempa. Jadi kalau menurut pengetahuan geologi, kalau di Jakarta pusat gempa itu kalau benar-benar di bawah Jakarta dia sudah sangat dalam. Sudah sangat dalam, mungkin bisa kedalaman sekitar 150 km. Itu sampai itu nggak ada ininya, nggak ada efeknya ke permukaan kan, terlalu dalam sumbernya kan.
Nah kalau Jakarta kita rasakan goyang, pasti gempanya itu dari tempat lain, gitu. Nah itu pengetahuan yang dari geologi tahu gitu ya. Kayak Jakarta seperti apa, misalnya Jogja seperti apa. Nah Jogja termasuk daerah yang kegempaannya tinggi karena di selatan kan, selatan Jawa kan. Ada juga beberapa patahan-patahan yang aktif gitu kayak gitu. Nah paling kita bisa lihat zonasi, tapi kapan gempanya kita nggak tahu. Ya. Terus apakah dia bikin tsunami atau enggak, kita juga belum tahu. Nah itu memang kita harus waspada. Paling nggak kalau gempa tuh kita harus tahu aja bagaimana melakukan evakuasi itu aja. Bisa nggak Pak Nah, kalau tsunami terjadi tanpa gempa? Nggak mungkin bisa ya? itu ya. Kayak kemarin itu kayak gunung api yang Krakatau itu kan tanpa gempa, ya kan? Iya. Tapi dari letusan gitu. Itu sebenarnya letusannya sudah yang kemarin itu yang Desember 2018 itu. Ya, itu gunung api Krakatau itu udah meletus dari Juli. Dari Juli udah letus banyak Juli. Jadi si letusan-letusan itu kan pasti menggetarkan tubuh gunung api kan. Iya. Jadi dia tuh nggak kuat lagi gitu, kurang konsolidasi lah. Padahal seperti yang tadi saya bilang, itu dia ada di posisi tebing yang curam itu kan, yang runtuh tadi kan. Nah jadi kelihatannya sudah berapa kali kegempaan, sudah berapa kali gunung api meletus, ada getaran-getaran, akhirnya dia nggak kuat juga gitu. Oleh letusan yang terakhir dia langsung runtuh ya udah bikin tsunami, nggak ada orang yang ngira kan. Iya, Tiba-tiba nyerang aja gitu. Dan sama sekali nggak ada orang yang ngira. Ya, biasanya gempa itu bisa dianalisis sesudah terjadi sayangnya gitu. Kalau ahli-ahli juga. Kalau sebelum itu kita nggak bisa gitu. Kan nggak ada orang yang bilang akan ada tsunami loh di sini, akan ada gempa loh sekian. Para ahli pun nggak pernah ngomong begitu gitu. Paling bisa ngomongnya ini loh, Merapi sekarang statusnya udah mulai siaga misalnya pada gitu kan. Ya, udah mulai siaga nih, udah mau hati-hati nih. Udah level 3 nih, udah mau naik ke 4. Nah, makanya udah mulai dievakuasi kan. Karena kelihatan di situ. Dipantau terus. Kalau gempa kan nggak sekonyong-konyong aja gitu. Oke deh. Gitu gimana Put? Jadi lebih kebuka banget nih. Iya, saya senang banget, bukan cuma sedikit, ini banyak banget gitu. Pengennya ngobrol terus ya Pak Awang ya, pengennya terus ngobrol gitu. Jadi memang efeknya besar ya. Baik dari gunung api itu pokoknya gini, gunung api itu jadi proses-proses geologi yang terjadi pada saat sekarang itu pasti berpengaruh gitu. Contohnya gini aja, bayangkan ya kalau misalnya kita punya letusan seperti Krakatau 1883 terjadinya sekarang gitu. Wah, luar biasa repot kita pasti, ya. Pandemi ini aja udah repot gitu. Ya. Iya, bayangkan bencana yang sebesar itu dengan kondisi manusia yang udah sepadat begini gitu. Transportasi, penerbangan pasti akan mati semua kan. Iya. Karena abu vulkaniknya, terus gelapannya dan lain-lain, bencananya. Wah, udah mulai. Seperti yang beberapa kasus kayak gempa aja kan, beberapa gempa yang besar kan bikin repot juga kan. Iya. Ya, apalagi letusan yang besar kayak Krakatau gitu. Itu bisa dibayangkan lah. Jadi artinya itu berpengaruh terhadap manusia gitu. Ya. Karena memang manusia terlibat di dalam bencana. Sebenarnya kayak yang namanya bencana itu kan sebenarnya gini, Krakatau meletus itu kan hanya proses geologi aja kan, proses keseimbangan gitu. Betul. Kan kenapa sih gunung meletus? Karena magmanya udah penuh kantongnya. Karena dia punya siklus hidup juga kan ya Pak. Nah, punya siklus hidup kan. Kayak kita makan gitu, kita makan diisi terus kan muntah juga kan. udah lebih dari kapasitas gitu. Begitupun ini kalau misalnya gunung api itu udah penuh, dia kan ada gasnya juga tuh si magma itu. Gasnya itu akibatnya dia harus dilepaskan. Nah dilepaskan itu besar. Nanti dia kosong lagi, nanti keisi lagi, letusan lagi kayak gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya semua kehidupan kan mencari keseimbangan ya. Betul. Begitu juga dengan bumi ya Pak. Dia meletus, dia itu sebenarnya mencari keseimbangan. Gempa juga sama. Gempa itu keseimbangan. Bayangkan sekarang gini, kan mungkin Syal atau Putri suka dengar namanya lempeng gitu. Ada lempeng samudra dari selatan Jawa nekan Sumatera gitu. Nah itu kan menekan terus tuh kan sebenarnya mereka tekan batuan-batuan di bawah itu kan. Nah suatu waktu batuan itu kan nggak tahan juga kan, pecah itu adalah keseimbangan juga gitu, menjadi kosong lagi, nol lagi kan. Nah tetapi kan ada hukum kekekalan energi itu. Jadi pada saat dia ditekan terus, si energi itu kemudian pecah. Nah pecahannya itu jadi energi gempa. Nah di situ pun adalah siklus.
siklus, keseimbangan kan, sampai nanti ketekan lagi, pecah lagi, gitu aja, siklus juga gitu. Terus tanah longsor juga keseimbangan. Betul. Dia terlalu miring, ya longsor turun supaya terjadi keseimbangan. Nah masalahnya menjadi bencana kalau ada manusia yang tinggal di daerah situ dan terlibat di dalam proses geologi. Iya. Makanya kita sebut bencana kan. Coba misalnya kalau kasus-kasus kayak gini terjadi di hutan, ya terjadi di tengah hutan, nggak ada manusia, ya kita menyebutnya bukan bencana. Kita itu proses geologi biasa, nggak ada yang jadi korban. Kayak zaman dulu kan sebenarnya proses geologi banyak banget sebelum ada manusia nih. Proses geologi kan terus menerus, kan kita nggak nyebutnya bencana gitu. Kayak gini aja, kayak gini sekarang sebenarnya perubahan iklim nih. Perubahan iklim itu kan yang namanya perubahan iklim juga siklus. Betul. Yang namanya bumi panas dingin itu siklus. Dan itu siklusnya sudah ratusan juta tahun gitu. Memang begitulah bumi itu gitu. Selama dia mengitari matahari itu ada masa-masanya, memang dia lagi masa dingin, masa panas gitu. Nah, hanya sekarang manusia sudah ada dan dia juga ikut nyumbang gitu ya. Ikut nyumbang pemanasan global, memperparah gitu ya. Memang lebih cepat naiknya sekarang dan lebih intensif naiknya. Itu kontribusi manusia. Nah, akhirnya manusia ikut juga tuh di dalam sistem itu kan. Ya, di dalam sistem itu manusia ikut gitu. Makanya sekarang kan diatur tuh supaya iklimnya nggak terlalu banyak berubah, ya diatur lah, pembuangan karbonnya diatur kayak gitu. Karena sudah ada manusia ikut. Tapi itu sebenarnya proses bumi dari zaman dulu. Berarti sebenarnya kalau saya jadi berpikir ulang gitu, bencana alam tuh nggak ada ya, yang ada tuh proses geologinya, siklus. Proses geologi. Semua makhluk hidup kan mencari keseimbangannya, termasuk manusia juga gitu. Justru kenapa kita jadi penting untuk mengetahui ilmu seperti ini untuk menjaga diri dan lingkungan. Jangan buang sampah, terus kayak kan longsor dan lain-lain jadi banjir itu kan karena penumpukan sampah di pinggir jalan, terus lain hal sebagainya. Jangan-jangan sebenarnya tadi mau tak tanya itu Pak, udah ngobrol sama Kak Sarita semalam itu. Kenapa sih pentingnya kita belajar tentang geologi gitu. Tapi setelah Pak Awang jelaskan tuh jadi kayak sadar, ya ampun, manusia adalah penyumbang terbesar untuk bencana itu sendiri gitu. Padahal kan alam hanya menjalankan siklusnya untuk mencari keseimbangan. Siklusnya iya. Keseimbangannya semua. Misalnya gini, semua itu keseimbangan. Misalnya kita menggunduli hutan gitu untuk dijadikan pemukiman. Nah, dulu tuh kan si air itu kan meresap ke situ kan. Iya. Ya, waktu banyak hutannya gitu, rembes, ada air hujan masuk rembes. Sekarang itu hutannya nggak ada gitu, digundulin. Terus dibikin bangunan. Ya terjadi longsor. Padahal kan tanah-tanah itu kan dulu mengikat kan, tanah-tanah itu mengikat si tanaman itu kan mengikat tanah kan. Iya. Nah, sekarang digunduli, terus ada tanaman berdiri di situ, rumah berdiri, begitu terjadi hujan ya cepet banget longsornya. Ya. Itu sebenarnya juga keseimbangan, proses geologi yang dipercepat. Atau kita misalnya membuang sampah ke kali, debit air tetap aja banyak gitu. Ya akhirnya apa? Ya naik airnya kan, jadi banjir kan. Iya. Meluap lebih cepat gitu. Padahal dulunya muat gitu kan, di kali itu muat. Ya, jadi sebenarnya itu proses-proses, artinya gini, saya sering sebut proses geologi itu jujur aja gitu. ya hanya sering dipercepat aja oleh manusia kan. Ya, kecuali kalau kayak gunung api terus kegempaan itu sih memang pure alam ya. Manusia tidak ikut andil di situ lagi. Ya, tapi kalau misalnya banjir, tanah longsor itu manusia masih bisa ikut di situ. Terus pemanasan global, manusia juga masih kan karena buktinya ada kan. Iya. Buktinya ada gitu. Pemanasan global tuh makin kesini makin ada. Dengan banyaknya transportasi makin kelihatan lah. Tadi aja kan kita punya ini kan. Saya dan Sal ada webinar gitu tentang kota yang memanas gitu karena vegetasinya berkurang. Itu kan udah jelas kelihatan gitu. Efek-efek itu ada. Tinggal kita bijak aja gitu melihatnya. Tapi terkait ke situ memang kuat lah kaitan geologi dengan budaya juga ada gitu. Kejadian. Seru banget nih buat. Iya, pengennya sih terus-terusan ngobrol ya. Tapinya kita lihat waktu sudah berjalan 1,5 jam. Atau nanti ada part 2-nya kita. Bisa. Karena sebenarnya di boleh kalau misalnya ada hal-hal khusus ya yang saya bisa isi, ya, silakan aja. Karena secara geologi Banten pun sebenarnya masih punya banyak ya Pak ya, yang bisa digali. Banyak. Kita kan belum bicara ini, belum bicara gini.
Mas pertama di Pulau Jawa tuh dari Banten justru, Mas. Kan mungkin terkenal yang namanya Cikotok ya. Iya. Pernah dengar ya Cikotok, terus sekarang Pongkor gitu ya. Bahkan dari dulu tuh kayak Cibaliung, Cibaliung itu dekat Ujung Kulon. Cibaliung, Cirotan, Ciawi Tali, itu semua Banten semua tuh. Daerah-daerah Lebak, antara Lebak Pandeglang Selatan lah. Nah itu daerah emas semua tuh. Itu daerah emas semua. Terus gini, yang paling terkenal tuh ini kayu-kayu yang ini, kayu-kayu yang bekas terbakar oleh abu gunung api. Mungkin suka lihat tuh kayunya bagus banget. Jadi kayu-kayu pohon yang hutan-hutan lama, tapi yang diserang oleh abu vulkanik zaman dulu. Itu kan langsung jadi fosil kayunya tuh. Ya. Nah itu Banten tuh terkenal karena itu. Banten terkenal kan? Karena memang ada daerah khusus di sekitar Rangkas Bitung ya. Itu hutan, kalau kita ke sana tuh hutannya tuh kayak udah hutan mati banget gitu. Itu udah pada runtuh, pohon-pohon gelondongan, tapi itu pohon-pohon tua tuh. Umur jutaan tahun yang dulu diserang oleh gunung api zaman dulu gitu. Itu kalau misalnya kita paham, wah itu seru banget ceritanya gitu. Jadi seolah-olah kita tuh memang ada hutan purba gitu ya. Hutan purba yang dulu diserang oleh kayak awan panas lah ya. Kalau kita sekarang lihat Merapi kan Merapi suka bikin awan panas tuh kayak wadus gembel kan. Iya. Itu kan pohon-pohonnya kan saling jatuh gitu. Nah itu zaman dulu juga ada di daerah Banten. Nah sekarang fosil itu udah jadi fosil kayu. Jadi kita bisa lihat tuh kalau kita pergi ke daerah Rangkas Bitung tuh kita punya gelondongan kayu tapi udah jadi batu. Di kayunya, tapi kita bisa melihat ini kayu gitu. Masih kelihatan. Itu umurnya kira-kira 5 juta tahun, 3 juta tahun gitu. Wow. Nah itu kan cerita tersendiri kan. Dan itu Banten tuh luas areanya untuk yang begituan. Termasuk di Indonesia ya, daerah luas. Jadi banyak yang bisa diangkat gitu ya. Termasuk sama misalnya itu, Pak, gini. Maaf, satu daerah yang jadi obsesi saya Rawadanau itu Pak. Nah itu Rawadanau juga sama. Ya Rawadanau. Ya Rawadanau juga. Ya Rawadanau kan kaldera juga. Iya. Nah, itu salah satu gunung api yang gede gitu, gunung api gede. Nah, masih itu menunjukkan kepada kita sudah enggak, ya. Nah, tapi itu jadi danau kan, jadi rawa kan. Rawa danau itu sebenarnya itu dulu kaldera di bawahnya. Nah, kalau kaldera berarti kita punya gunung api tua. Gunung api tua yang sekitar antara Gunung Karang, Gunung Polosari gitu. Jadi itu kan Gunung Karang, Gunung Polosari itu gunung-gunung yang relatif muda gitu. Ya, tapi dulunya ada gunung api yang lebih tua. Nah, itu meletus hebat. Nah, terus mungkin menghasilkan kaldera yang sekarang kita kenal sebagai Rawadanau karena kemudian dialiri sungai gitu lah, terus jadi danau gitu ya. Tapi danaunya nggak terlalu gitu, nggak terlalu dalam kayak rawa-rawa kayak gitu, makanya disebutnya Rawadanau. Nah, si hasil vulkaniknya itu mungkin yang kemudian menyebabkan kita punya hutan-hutan purba yang jadi fosil-fosil kayu itu. Jadi bisa berkaitan itu. Jadi gunung api purba itu kemudian yang meletuskan gunung api materialnya jadi awan panas terus kemudian menghanguskan hutan-hutan purba zaman dulu di daerah Banten gitu. Yang sekarang kita menemukan buktinya tuh jadi fosil-fosil kayu. Dan kebetulan nama abu vulkanik itu adalah Danau Formation namanya. Jadi si batuan yang nutupin si si kayu-kayu yang jadi fosil itu adalah namanya tuh Danau Formation. Nah, ada hubungannya dengan Rawadanau kan. Wah, seru. Panjang lagi ceritanya ya. Jadi ini terkait dan itu kejadian kira-kira 5 juta tahun yang lalu. Nah, bayangkan jadi kita bisa bayangkan Banten di posisi 5 juta tahun yang lalu seperti apa gitu ya. Di mana hutannya, di mana gunung-gunung apinya. Jadi kita akan berbicara tentang paleogeografi namanya, ya. Jadi satu kawasan tapi zaman dulu seperti apa masa gitu. Purbanya. Di mana purbanya, mungkin si Gunung Karang, Gunung Polosari itu belum ada. Bahkan Krakatau pun mungkin belum ada gitu, ya. Yang ada adalah Gunung Danau itu mungkin yang gede. Terus meletus hebat. Nah, terus si awan panasnya merusak semua hutan-hutan purba zaman dulu yang sekarang kita temukan sebagai fosil-fosil kayu, gelondongan. Dan umurnya memang 5 juta tahun. Dan nama formasi yang nutupnya itu si abu vulkanik itu memang namanya danau. jadi mengait kan di situ gitu loh. banyak hal yang bisa diceritakan sih. Iya. Banyak. Nanti kita bikin sesi 2, 3, 4. Iya. Kalau sudah ada, kalau nanti rumah Kak Ujon tuh udah jelas gitu kontennya apa saja gitu ya. Iya. Nanti yang menyangkut geologi ya saya bisa kontak saya lah. Siap Pak. Emang rencananya sih kita pengen banget lintas disiplin gitu Pak. Karena kan memang zaman sekarang semua serba virtual, terus apapun bisa kita buka di Google kasarannya.
dan nggak menutup Ya. kemungkinan untuk teman-teman belajar disiplin yang berbeda untuk Oh iya. pengkayaan nutrisi otak kayak gitu. Jadi Dan seneng. sekarang emang begitu kan. Kita gali-gali banyak sumber-sumber juga kita pengen belajar masak gitu. Lihat itu di YouTube ininya menunya. Iya. Dan ada juga kan situ. Iya, jangan-jangan juga ya kayak tadi saya punya ide itu bisa dikorelasikan kepada bidangnya masing-masing ketika punya ilmu lintas disiplin gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan gitu bikin karya, kita harus riset juga kayak gitu kan. Makanya nanti kayaknya akan ada lanjutan ya. Ya kita kayaknya lanjutin. Aku pengen banget deh nari di Krakatau sama teman-teman. Pasti. Ya menarik. Apalagi kondisi sekarang lagi gundul tuh. Lagi benar-benar kayak bekas tumpahan awan panas semua di situ kan. Nggak ada sama sekali vegetasi, gundul aja. Itu kan suatu background yang menarik kan sebenarnya. Apa kayak ini Pak? Apa kayak Bromo? Dia bukan gumuk pasir gitu ya? Oh ini Bromo juga bisa, tapi Bromo kan luas juga kan, itu kaldera ya. Kalau ini kan gunungnya sendiri. Oh iya. Kalau Bromo itu kan kalderanya gitu, yang pasir itu ya, hutan pasir. Itu juga menarik gitu kan. Nah, tapi kan Bromo mungkin nggak tahu Bromo pernah nggak dijadikan latar untuk tarian gitu ya? Film ya. Kalau tari gitu kan. Kayaknya gini, jangan-jangan banyak yang takut juga kayak penari kan biasanya identik dengan tampilan cantik, terus harus di alam. Wah nanti kalau panas. Tapi ada tuh yang saya pernah buka YouTube tarian-tarian yang agak bernuansa Hindu gitu ya. Yes. Hindu Borobudur itu bagus tuh di pantai itu, menarik banget. Apalagi musiknya itu musik tradisional. Iya. Itu menarik kita banget. Kita coba nanti gitu. Pak di Krakatau ya. Dan dibikin tariannya itu memang tarian tradisional yang sifatnya itu agak Jawa zaman abad pertengahan kira-kira gitu loh. Dibikin seolah seperti itu. Dan itu di Parangtritis atau apa gitu. Itu menarik banget, apalagi tradisional. Baik. Bisa dijadikan proyek berikutnya. Harus kreatif. Amin. Baik, mungkin dari Kak Shalita kalau ada pertanyaan lagi untuk mengakhiri perjumpaan kita, sudah cukup. Nah, terakhir nih sebelum kita ditutup, pengen dengar quotes dari Pak Awang nih buat teman-teman yang nanti akan menonton live di YouTube-nya kita gitu. Apapun Pak, penyemangat untuk kita atau apa gitu. Silakan Pak Awang. Ya karena kita tuh di Indonesia tuh hidup di wilayah geologi yang sangat menarik ya. Banyak para ahli geologi yang datang ke Indonesia gitu dari luar tuh khusus untuk pelajari geologi gitu. Jadi pesan saya sih kita sebagai anak negeri ya sebisa mungkin memahami geologi dengan baik walaupun bukan berlatar belakang geolog ya. Tapi kan kita bisa belajar gitu, bisa belajar dari para ahli geologi. Yang jelas tuh kita punya wilayahnya yang bagus dan bisa menantang kita untuk memahami geologi. Kita sudah jelas landscape-nya bagus gitu ya. Kita banyak landscape yang bagus di wilayah Indonesia gitu. Tapi kalau kita memahami kejadian geologinya itu akan lebih memuaskan lagi gitu. Kita akan lebih tahu. Nah kita sebagai orang-orang Indonesia, anak negeri ini sangat baik kalau kita memahami itu semua, baik untuk rasa syukur kita makin besar gitu ya sebagai orang-orang Indonesia, dan juga kita bisa memahami gitu dalam kaitan bagaimanapun memang kita ada bencana gitu ya, kita hidup dengan bencana ya, kalau kita memahami kita akan paham masalah kebencanaan itu dan semoga bisa membuat korban bencana itu tidak sebanyak sebelumnya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Awang untuk quotes-nya dan untuk ilmunya hari ini yang benar-benar sangat mahal menurut saya. Ini ilmu yang nggak bisa didapat dari manapun. Terima kasih banyak Kak Shalita sudah menghadirkan Pak Awang dan mempertemukan saya juga dengan teman-teman nanti yang menonton. Mungkin obrolan podcast kita di siang hari ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak, saya Putri Wartawati. Terima kasih Pak Awang sekali lagi, Kak Shalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Ya.